Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu. Biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam hati kami, agar Dia mengingatkan kami selalu kepada Engkau yang telah menderita dan mati demi kami. Sungguh kami menyesali dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami mendapat bagian dalam anugerah pengampunan-Mu, dan ajarlah kami agar selalu bersyukur dan tahu berterima kasih kepadamu dengan setia mengikuti Engkau sampai mati. Oleh karena Engkau hidup dan memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menyambut pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 158 ayat 1. Ku ingin menghayati. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga Kau dapati, ya Yesus Sahabatku, beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Pembacaan pertama firman Tuhan dari Perjanjian Lama terambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, di dalam Kristus Yesus yang rela menderita bagi dunia ini, kami datang mengaku di hadapan-Mu untuk mengaku bahwa iman kami sangat rapuh dan lemah.
Kasih dan pengharapan kami sering goyah. Kami begitu sering dan takut. Kami ragu-ragu mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntutan iman dan hati nurani kami. Kami meragukan kekuatan-Mu menjamin kehidupan dan masa depan kami, dan cenderung memikirkan diri sendiri saja. Kami sering tergoda untuk menyimpang dari hukum dan kebenaran demi mendapatkan keuntungan sesaat. Kami mengaku bahwa materi sering kami anggap lebih bernilai dan berharga daripada kebenaran dan kasih. Itulah yang membuat kami begitu mudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, bangkitkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami kuat dan berdaya melakukan yang benar dan baik selama kami hidup di dunia ini, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, Ajaib Benar Anugerah. Beginilah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua firman Tuhan dari Perjanjian Baru terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya.
Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang pelaksanaan peneguhan Satuan Yakeriso masa pelayanan tahun 2022 sampai dengan 2027. Salam Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti dengan hikmat pelantikan pada hari ini, perlu kami sampaikan sebelum khotbah kita mengikuti peneguhan Satuan Yakeriso. Setelah khotbah nanti adalah pelantikan pendeta fungsional dan seterusnya pelantikan personal komisi, baru terakhir adalah pelantikan Majelis Jemaat BPMJ, BPPJ secara serentak. Pelantikan Satuan Yakeriso SNK sebelum khotbah. Satuan Yakeriso di BNKP yang diteguhkan hanya Satuan Yakeriso, baru karena Satuan Yakeriso di BNKP adalah Satuan Yakeriso seumur hidup. Sehingga Satuan Yakeriso lama tidak perlu diteguhkan lagi sebagai Satuan Yakeriso. Sehubungan dengan penetapan Satuan Yakeriso seumur hidup melalui peraturan BNKP nomor 24/BPMS BNKP garing 2020 tentang pelayan, sehingga penetapan Satuan Yakeriso seumur hidup adalah mereka yang telah menjadi Satuan Yakeriso mulai periode 2017 sampai 2022 dan seterusnya. Oleh karenanya Satuan Yakeriso periode sebelumnya, periode 2017-2022 wajib mengikuti peneguhan Satuan Yakeriso sama dengan calon Satuan Yakeriso yang baru. Banuan Yakeriso Protesta BNKP Resort 45, Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis 45 BNKP nomor 009/BPMR 45/Romawi 2 2022 tentang pengangkatan Satuan Yakeriso SNK BNKP Jemaat Jakarta dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Badan Pekerja Majelis 45 BNKP membaca Surat BPHMS BNKP nomor 164/3 Romawi _2/2022 tanggal 16 Februari 2022 hal persetujuan menimbang surat BPMJ Jemaat Jakarta nomor 004/BPMJ-BNKP Jakarta _SPM Romawi 2 2022 tertanggal 2 Februari tahun 2022 hal persetujuan. Nama-nama calon Satuan Yakeriso, ketua-ketua komisi dan anggota Majelis Jemaat masa pelayanan 2022-2027 bahwa saudara-saudari yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini telah dipilih menjadi Satuan Yakeriso SNK BNKP Jemaat Jakarta. Mengingat tata gereja BNKP dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai Satuan Yakeriso SNK BNKP Jemaat Jakarta. Kedua, keputusan ini resmi berlaku secara sah
sejak tanggal diterbitkan dan efektif digunakan dalam pelayanan sejak tanggal peneguhan pelantikan hari ini. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2022, Badan Pekerja Majelis Roh 45, Pendeta El Karya C. Telembanua MAMTH Preses, Martinus Lasa STMM Sekretaris. Kami mohon yang nama-namanya kami sebutkan untuk tampil ke depan. Nama-nama yang diangkat sebagai Satuan Yakiriso SNK Jemaat BNKP Jakarta. 1. Yosefo Lauli. 2. Yamamoto Fujiga. 3. Liber Niawati Harefa. 4. Citra Mulyanti Nazara. 5. Setiaman Zanroto. 6. Minat Riang Gea. 7. Suryani Gula. 8. Fatizaro Daily. 9. Aksio Malase. 10. Teddy Basegino Tedaili. 11. Sojanolo Medelva. 12. Darieli Harefa. 13. Hasra Setiawan Zebua. 14. Arozamati Waeza Rolase. 15. Sorni Pasca Deli. Badan Pekerja Majelis Roh 45 ditandatangani oleh Preses Pendeta El Karya C. Telembanua MAMTH Martinus Lasa STM Sekretaris. Kami persilakan Bapak Preses untuk melaksanakan peneguhan. Manuna ita murbabu kuziduna otu telunga fulu awalu ngawasisara irugi dua ya odomoi enoni Yesu. Ya odoman eloni Yesu, bawa mae malinia, ululu fefua auridu, amatere wazo aya, menole unania,
ama bazurugo no oi ila dani wa uloma badae ma andre ko ina tinga ya aga zamataro niha andre to bali satu na kiriso ina ya uga zamataro au hasi gelau babane ya ira huna khurage hamu ina usuhi lalara bayna manandrus sahalu ni laura babang ibua banuau baba banga azuhi baba banuno tei mesebua andre yadu heya mira talifusa modane-dane bagoigo sino mufaana ba peraturan BNKP numero 20 AEFA garing BPMS strip BNKP garing 2 20 bami tengeni zito balituhu halu bani fataro ya ami halu zatuan ya kiriso badai halu zatua andre sitelu ngabale andre si fefena falulu ira baba ngombaka taro malilo balangi fauma la obole elega ba maigi-maigi falo taya ba mati banuan ya keriso ba men romano la tolo fatedouga muata sisehi amuata ni hakeriso falo bakal kera lala lo balangi falo aifa banginano abahu ku sisehi ba fate tenawa fefu ngabale bangala fala taufi lo balangi si faronga falo fabali ira falo fasoso fala tegun rauno bazile sehi baila tau fini hasatua andre bai soba dedera ba omasi ni haira bai mai berda balela tegu enaga muata sile sehi sinegu lo balangi la roma la satule bazolale la faro dedera babanura la da hule na ifaro de nononia ama la tolo lira bahe amuatara ni be etulada ena atule fefu ada ia bambanua ni hakeriso si dua la faigi satua andre fale fagua-gua bagosali fa oya honu ba morondrongo lilo balangi ni obakau bala faigi goi fale la oguna ba bolau sile atule luo ni amoni andre luo migu ena la angina noi banga moni ba ena la o goroisa lo balangi bada si telu mo mazatua andre la oiga dedera banolo fefu ziga na fa budodo hadia ia la tolo zilama sila ina sila talifuse hule na onora bai olifu ira ba molala tede zinumana aba zofuhu la hauga bondoroga kife ni be badangara ame ela bazinumana bai ebo dedera zambuana la hauga mama ema ame ela andre ena atule bai na mola khemi lo balangi ba halewe dal da halewa zatua banuan ni hakeriso bambanuan ni hakeriso baba halewa da la fataro ami ya dae andra usofu kami bazane helo balangi so gauni ya ami baba zane banuan ni hakeriso bazimoi ami enoni hada edona ami mi o lilo balangi mi o he baba mati baba omasi baba banatena banuan ni hakeriso andre baba ngai halewa mi andre savenate obaka kami na edona ami mi be edemi mio sindruhuga balu fari ami bangaya ia bamite maligu bangumao edo naga yaitologa lo balangi baba ibu ada dunia andre badai lo balangi sisama satelu sinobogau nia ita ufataro ami to bali satuan ya kiriso ba jemaat Jakarta yai hona kami lo balangi ba tua-tua ba fa abele baba ngai halewnia andre yadu mihonogo dedemi baba ne mahogo ya muhagaini lo balangi dedemi ehehania ni amonia lo balangi ama bazorugo so gauni ya ami abu ma enoni banuania ya mu abele ami ba fale faroi ami bahalomi andre baba musumangi ya ia baba banema fa aurisil aitu yadu bami ai saya mi talifusa mi oiga dedemi ena esehi halomi andro bai mi fer mi abe ami mamati si mana ira matua ya abole ami ya oi soh mi bangai halu zo aya andro bai ya mamale male me nomi ila tinga saya gelo ba ere dedemi andro ba khazo aya basoni wa kami ami banuan ni hakeriso no mirongo hadani fabu zatuan ya kireso ande kalau balangi berami
bayadae bamitema ira mio masio ira ya fadu do mi khera menro mano mi fosumangi ira yadae bahaluura ni bezo aya khera bakhemi ena omuso dodora ena oha gelera bangai haluura bayna lu atage ira mitolo ira hezabi ila mitolo bemi olifuga mi ira na mangandro ami ena hasara doda dozi ita bayna fabobo ita atulo ita ba oroma bada ba nondro tondro tomboto andre ita fefu bazino mai hegezo ay ita Yesu Keriso ba famata to hudangan na beda ba manoi boto andre masambua ba ngabelo ya ira ba boy ay fava masida na beda yang mutolo ita fefu bada zo ay ita Yesu Keriso yaduhu muzizio zato mangandre ita Helo balangi soaya si soba zorugo masunon raugo meno ebua de dau khema melo farain raugo bondo rogo banuau adra bagulidana ba meno obe e gai bam banua ni hakiri so ni ha andre sino au ha eleve amai enonimo bawo kubaloi ya ira fale taya ba matira fale la rei lala andre khau ma andre khau be e khera me elau ge he hani amoni andre fa atua ba fa aboleme ba fa anogele ba fa omasi dalifusa ena le abu gelera ena obole olo ira bahalewera fa hobu ambanu ni akiriso ma fefu ena le aiku badano na saudara malilo balangi ma fondara dodo ma fa negu ma fa marododo fa sau ira balala sadolo ehehama tolo ira babago hisa andre babo lohi luo andre ni fabu mete kau nindra aga fo gau ni si otaraizo rugo ena ubanu si sehi ira sila sinegu ber Yesu Keriso yaduhu muda dau satu manuna ita to hutozi nuna dano megeng abu asi efa haya uga de tenafagu soku baloi fa origu Penyerahan SK secara simbolis. Setelah selesai disalam, kami mohon para pelayan untuk menghadap jemaat. Inilah pelayan yang diteguhkan pada hari ini di BNKP Jakarta. Terimalah mereka sebagai bagian pelayanan di BNKP Jakarta. Tuhan Yesus memberkati dan kami persilakan kembali ke tempat. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode
pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 286 ayat 1 sampai 5, Bumi dan langit pujilah. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita aib, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Oh hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserang, di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodrat-Nya. Dialah insan yang benar, setru dibantingnya, hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Musik memuji Tuhan. Kembali ke ayat 1. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya terus. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita aib, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Oh hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserang, di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodrat-Nya.
seteru dibantingnya hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Musik memuji Tuhan. Kembali ke ayat 1. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1 dan 6, Yae Zumange. Mari kita bersatu di dalam doa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu saat ini, baik yang ada di gedung gereja ini, maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, datang ke hadapan-Mu mengucap syukur berterima kasih atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong dan memberkati setiap pekerjaan kami, bahkan kehidupan rumah tangga kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup ini ya Tuhan. Kami telah menerima banyak berkat dari Engkau. Untuk itu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami membawa ke hadapan-Mu persembahan syukur kami. Begitu juga persembahan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan menerima, menguduskan ya Tuhan, dan biar menjadi hormat kemuliaan nama-Mu di surga. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh menjalankan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak-Mu. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di saat kami memberikan persembahan ini,
kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku, demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap di langit untuk memberkati engkau sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1, Sabda Tuhan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan, ini hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu tawan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk terkonsentrasi kepada pemberitaan kebenaran-Mu. Sehingga tidak seorang pun dari kami akan pulang dari rumah-Mu tanpa menikmati betapa indahnya sapaan Tuhan untuk kami yang membaharui hidup kami dan memberi petunjuk pedoman bagaimana kami harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan jadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah-Mu hari ini. Berbicaralah kepada kami karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini di Minggu Palmarum ini dikutip dari Mazmur 118 mulai dari ayat 19 sampai ayatnya yang ke-29. Mazmur 118 mulai dari ayat 19 sampai ayatnya yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Yahowu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kita semua, di mana kita bisa menikmati sebuah suasana ibadah raya, berkenan juga dengan Minggu Palmarum, memperingati ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan iringan daun-daun palem dan kain-kain yang dihamparkan di jalan, untuk mempersiapkan sebenarnya puncak dari karya keselamatan yang kemudian sampai kepada pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Harusnya hal semacam itu mendatangkan luapan syukur dan sukacita dalam hidup kita. Akan tetapi kalau kita mau jujur, mau mencermati beragam ekspresi ibadah masa kini, sudahkah tiap-tiap ibadah raya kita itu lahir sebagai sebuah ekspresi syukur? Ekspresi sukacita karena keselamatan yang telah diterima? Jangan-jangan tidak ataupun belum. Fenomena kalau kita perhatikan model-model ibadah sekarang, kadang muncul ala dugem, mengajak orang untuk bisa ekstasi. Saudara, di tahun 1995 kurang lebih 96, muncul sebuah fenomena di Toronto, Kanada, namanya Toronto Blessing. Orang menikmati ibadah yang luar biasa. Mereka tertawa dan katanya tertawa dalam roh. Dan acaranya habis dengan tertawa. Orang merasa sudah dilawat oleh Tuhan lalu pulang dan tidak berasa perlu lagi dengan firman. Sepertinya ibadah hanya menjadi sebuah tempat pelepasan. Apakah itu makna dari ibadah raya kita? Ada banyak orang mungkin yang datang ke gereja dengan syarat beban secara psikologis dan kepingin mengalami pelepasan. Sehingga ibadah raya dalam gereja itu dijadikan sebuah pemuasan atau ekstasi dari berbagai permasalahan hidup. Lalu kemudian keluar dari gereja, kembali lagi. Apa seperti itu? Teks yang kita baca tadi itu lahir dari sebuah pujian dari seorang raja yang telah menikmati apa artinya kemenangan dari Tuhan. Apa artinya hidup berpengharapan bahwa meskipun dalam situasi tertekan selalu ada kemenangan yang akan diberi oleh Tuhan. Dan itu akan melahirkan sukacita yang tiada habis-habisnya. Ini juga yang kemudian digunakan oleh umat Tuhan,
orang Israel dalam tiap-tiap ibadah raya mereka, baik ibadah pondok daun dan berbagai perayaan, ketika mereka melakukan arak-arakan masuk ke dalam bait suci. Dari sini kita bisa belajar satu hal, bahwa sebenarnya ibadah raya yang dilakukan itu adalah ekspresi sukacita dari apa yang telah dialami sebelumnya dari Tuhan. Maka kalau datang beribadah ke rumah Tuhan, mungkin perlu pertanyaan pertama, penyambut jemaat mungkin tanya, kalau datang, mana ekspresinya? Jangan datang saja sudah langsung tegang jam 12, apalagi mungkin dengar khotbah makin bergumul, pulang makin berat masalahnya. Saudara, mari membiasakan diri, memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah itu dengan ekspresi syukur dan sukacita yang kahir keluar dari dalam. Kalau kita mencermati teks yang tadi kita sudah baca, setidak-tidaknya kita bisa membaginya dalam 4 pokok pikiran untuk lebih menghayati, menjiwai apa yang kita bisa pelajari dari teks ini. Yang pertama sebenarnya kalau kita belajar, ada kesiapan hati untuk datang ke rumah Tuhan. Kesiapan itu akan terlihat nanti ketika dia datang beribadah. Benarkah hatinya, pikirannya adalah pikiran yang siap untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk bersukacita kepada Tuhan. Kalau mau jujur, terkadang ekspresi ibadah kita tidak seperti itu. Bahkan kita sering lupa bahwa sebenarnya dalam ibadah itu kita itu undangan, kauniwa. Yang punya hajatan itu Tuhan. Artinya tuan rumah yang punya acara sudah ada di situ. Tapi seringkali kan kita baru mulai jaim ketika baru labrug. Baru. Harusnya ketika kita datang dari rumah pun kita sudah siap untuk memenuhi undangan itu. Kadang-kadang ada orang yang tanya kepada saya, Pak Pendeta, mengapa sih orang Kristen harus berpakaian dan berpenampilan terbaik ketika datang beribadah hari Minggu? Saya katakan karena dia datang mewujudkan syukur dan sukacitanya atas undangan yang dia terima dari Tuhan untuk beribadah. Maka yang kita bawa adalah ekspresi terbaik kita. Anda kalau diundang ke Istana Negara, pasti akan berusaha berpenampilan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Maka datang memenuhi undangan Tuhan beribadah juga semestinya dihidupi dengan ekspresi ini. Mari luapkan sukacita itu dengan mempersiapkan diri beribadah di rumah Tuhan. Hal yang kedua, tekanan hidup, masalah yang berat harusnya tidak boleh merampas sukacita kita, karena seberapa terpuruk pun hidup kita, seberapa tidak berharganya kita pun di mata dunia. Ini terekspresi dari nats yang tadi kita sudah baca, digambarkan dengan batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Itu bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi hal yang paling berguna, menjadi batu penjuru. Maka beban hidup jangan menghalangi ekspresi syukur kita. Mari belajar dari Tuhan Yesus. Dia dibuang oleh para penyambutnya di Yerusalem. Tadi di bacaan pertama di Matius pasal 21 kita lihat orang yang luar biasa. Hosana bagi. Saudara, hanya dalam hitungan waktu yang sedikit kemudian, para penyambut ini karena ekspektasi mereka terhadap Kristus beda dan ekspektasinya tidak terpenuhi. Bukankah mereka juga kemudian menjadi gerombolan yang berseru, salibkan dia, salibkan dia.
Banyak yang bisa berubah haluan dalam ikut Yesus. Banyak yang bisa kecewa dan kemudian bahkan lebih parahnya bisa menolak. Ada yang mungkin lari. Kadang-kadang masalah di gereja sering terjadi itu masalah antar pribadi, tapi fabale kelobalangi. Yang terjadi antar pribadi, tapi kemudian lemum itu bagus sekali saya. Kalau Tuhannya hadir salah aku kembali. Masalah mungkin dengan teman pelayan, tapi kemudian undur dari pelayanan. Nota mila lo mana bah? Mi layan di mana? Saya follow. Saudara, saya tidak akan pernah lupa apa yang disampaikan oleh dosen saya, seorang ibu dari Filipina, tapi sudah almarhum sekarang. Dia berkata begini, untuk menguji apakah engkau benar dipanggil Tuhan melayani Dia, camkan ini, engkau akan dikhianati, engkau akan dilukai, engkau tidak akan dianggap, engkau akan direndahkan. Ketika engkau mengalami semua itu, pandanglah jalan salib dan yakinilah bahwa Tuhan memanggilmu untuk melayaninya. Dan itu adalah kemurahan Allah. Ini yang dipahami oleh Paulus ketika dia berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, sebenarnya ada terlalu banyak alasan untuk kita tawar dalam melayani. Teman saya kok begini, ini saya sudah sungguh-sungguh tapi kenapa diperlakukan begini? Kenapa hanya saya sendiri? Mana yang lain? Itu paling gampang lihatnya kan kalau ada kepanitiaan. Seringkali kepanitiaan kita itu kan, apalagi kalau hari-hari besar banyak sekali. Nanti yang panitia inti akan berkata, "Habala rimano itata abali, asutan nubu." Dan bisa muncul yang namanya tawar hati. Ada terlalu banyak alasan untuk kita tawar hati dalam pelayanan. Tapi ingatlah kembali kemurahan hati Allah. Ingatlah kembali perjalanan Kristus yang hari ini kita peringati, disambut dengan sorak-sorai, tapi semua itu berujung di atas salib. Kristus diabaikan oleh para ahli kitab, diabaikan oleh para tokoh agama, ditolak oleh para pemimpin, namun dia justru menjadi batu penjuru keselamatan kita. Saudara, seringkali hal-hal yang tidak berharga Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Maka jangan izinkan apapun merampas sukacitamu, termasuk sukacita untuk melayani. Saya pernah diskusi dengan seorang teman dan saya kata, ketika dia berkata, ya saya memang sudah menerima beban pelayanan ini, saya katakan stop, tolong jangan dilanjutkan. Jangan anggap pelayanan sebagai bebanmu. Hidup kita ini sudah banyak bebannya, jangan tambah dengan pelayanan. Pelayanan tidak boleh jadi beban, tapi pelayanan harus menjadi sebuah luapan ekspresi sukacita. Karena saya sudah menerima kemurahan Tuhan. Amin. Semua yang menjadi pelayan, kita semua yang ambil bagian, jangan pernah jadikan itu sebagai sebuah beban. Karena kalau beban, kasihan ya, nanti kulitnya sudah mengkerut, lipatannya 2 bertambah jadi 3, selesai dari kemajelisan jadi 12. Lama ini hanan waktu apa-apa. Karena ternyata diterima sebagai sebuah beban. Pelayanan adalah sukacita. Saya senang ketika beberapa hari yang lalu ada yang ngomong ke saya, "Ih, Bapak kok makin muda ya?" Amin. Berarti sukacita dah. Mari kita terus melayani dengan ekspresi syukur dan luapan sukacita. Jangan pernah terima itu sebagai beban. Yang ketiga, ketika kita memberi persembahan syukur, dalam teks ini mereka mempersembahkan korban yang diterima oleh para imam yang menyambutnya. Mari kita lihat
itu adalah respons untuk apa yang sudah lebih dulu diterima dari Tuhan. Kadang-kadang pola pikir orang ini beda. Lebih sifagai ira. Dan seringkali kalau kita dengar khotbah-khotbah di luar sana, kasih supaya nanti Tuhan kasih. Saudara, ini tidak tepat. Makanya kita sekarang namanya kan bukan Amiela, Fasembata. Kita memberi kepada yang lebih tinggi. Yang kita beri kepada yang lebih tinggi itu kan persembahan. Nama Amiela ya kupelegu. Itu lahir dari luapan syukur tadi. Saya mau berterima kasih untuk apa yang telah saya terima dari Tuhan. Maka sebagian itu saya kembalikan kepada Tuhan sebagai syukur saya. Ini juga yang akan memampukan orang untuk tidak pernah merasa berjasa di rumah Tuhan. Kadang-kadang seringkali orang tanpa terasa merasa bahwa ini miliknya, seperti owner di gereja. Hati-hati, kita mungkin bisa tergoda loh. Apalagi mungkin ketika peran kita banyak, kita bisa terkena yang namanya Messiah Syndrome. Seolah-olah kalau saya tidak ada, lemah jadi itu. Harus ragasa, harus draw. Owner dari pelayanan adalah Kristus, kepala gereja yang kita layani. Kita semua enoni. Bahkan sebenarnya kalau kita belajar dari bahasa Ibrani lebih kasar loh. Ebed itu budak, sabuyu. Hanya seringkali kita mengubah. Sepertinya sabuyu dalam posisi yang terhormat. Berlahemi. Apalagi itu noni, hani gohi-gohi dalahemi. Tapi fadu dedegu le hadi da baben KP Jemaat Jakarta. Banahya be sosodal. Kita melayani, kita melakukan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan itu sejalan dengan pokok pikiran yang keempat, bagian penutup. Luapan syukur yang diekspresikan dengan korban syukur, tujuannya untuk meninggikan atau memuliakan nama Tuhan. Bukan meninggikan diri atau mencari kemuliaan lewat apa yang telah diberi. Ini akan mendorong orang untuk terus bersukacita, memberi. Kenapa? Karena orang yang terus-menerus memberi juga kalau belajar dari kebenaran firman Tuhan, dia menjadi saluran. Saluran kalau ditutup, masih jalan lagi enggak? Enggak, mampet, dari atasnya juga tertutup. Maka anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang harusnya tidak pernah berhitung ketika dia memberi kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak hitung-hitungan kepada kita ketika dia memberi. Bahkan tidak memperhitungkan apa yang dia lakukan di atas kayu salib untuk kita. Untuk kita yang sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya. Dengan menghayati ini, dalam mempersiapkan diri menyongsong Minggu Sengsara kita jalani, Kamis Putih, Jumat Agung, kebaktian subuh untuk kebangkitan Kristus. Mari kita bawa itu dalam hidup kita. Tuhan panggil saya untuk ambil bagian bagi pekerjaannya. Saya tidak layak. Tapi oleh karena kemurahannya, dia telah mempercayakan pelayanan ini. Dan oleh karena itu, saya akan memberinya sebagai persembahan untuk memuliakan, meninggikan namanya. Amin. Tuhan memberkati. Nats hafalan bagi kita dari Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu dan perenungan akan firman-Mu itu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam praktek hidup kami yang nyata sehari-hari. Meteraikan firman-Mu Tuhan jadi harta yang terindah bagi kami semua, kini dan selamanya.
dalam nama Yesus. Amin. Sungguh indah kabarmu, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang terluka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pelaksanaan pelantikan pendeta fungsional, pelantikan personalia komisi-komisi, pelantikan majelis jemaat BPMJ dan BPPJ, dan nanti diteruskan dengan pembacaan warta jemaat oleh majelis jemaat. Tertib acara pelantikan pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resort 45 Minggu tanggal 10 April 2022. Yang pertama, pembacaan keputusan BPHMS BNKP, surat keputusan penempatan pendeta fungsional Pendeta Leliser Jalin Harefa STH. Yang kedua, pelantikan pendeta fungsional oleh BPHMS BNKP dengan surat penugasan kepada Pendeta Elkaria Tilamanua sebagai PLT Paraiser SO 45 dengan nomor penugasan 443/1 umum /04 tahun 2022. Setelah pelantikan nanti
Kata sambutan akan digabung setelah pelantikan para pelayan. Banuan Yakiriso Protestan BNKP anggota PGI, surat keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP nomor 147/Kep/Romawi 1 2022 Lapiran 1 tentang penempatan pendeta Leliser Jalin Harefa STH menjadi pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP menimbang yang pertama, bahwa untuk kepentingan dan kesinambungan tugas pelayanan di BNKP dirasa perlu ditempatkan pendeta untuk melayani. Bagian B, bahwa pendeta Leliser Jalin Harefa STH yang selama ini melayani sebagai pendeta BNKP Jemaat Damai Setia Resor 11 SK BPHMS BNKP tanggal 1 Desember 2015 nomor 272/Kep/Romawi 1 2015 dan karena kebutuhan pelayanan maka dipandang perlu ditempatkan menjadi pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resor 45 dengan suatu surat keputusan BPHMS BNKP mengingat satu ketetapan Majelis Sinode dan seterusnya. Memperhatikan hasil rapat kerja BPHMS BNKP tanggal 22 Maret 2022 memutuskan menetapkan surat keputusan BPHMS BNKP nomor 147/Kep/Romawi 1 2022 tentang penempatan pendeta Leliser Jalin Harefa STH menjadi pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Pertama, 1. Menempatkan pendeta Leliser Jalin Harefa STH menjadi pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. 2. Masa pelayanan adalah 5 tahun, kecuali karena tuntutan pelayanan dapat dipindahkan walaupun belum memenuhi 1 periode pelayanan. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku tanggal 10 April 2022 dengan ketentuan 1. Perbelanjaan yang bersangkutan sejak memulai tugas pelayanan sebagai pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta ditetapkan berdasarkan ketentuan pada lampiran surat keputusan ini yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja jemaat APBJ Jakarta. Kedua, jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Asli dari surat keputusan ini disampaikan kepada bersangkutan untuk diketahui tembusan pertama BPMS, 2 Bendahara Umum BNKP, ketiga BPMR 45, keempat BPMJ Jemaat Jakarta. Dikeluarkan di Gunung Skoli pada tanggal 6 April 2022, Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP, Pendeta Dr. Tuhoni Telambanu MSI Eporus, Pendeta Dorcas Orienti Daily MTH, Sekretaris Umum. Kami mohon Bapak Pendeta Elkarian Telambanu untuk melaksanakan pelantikan. Manunay ita mo rin papukusin na otu 20 asiwa nga wasisara leto la tahal. Tafalua Pamataro Pendeta Fungsional BNKP Jemaat Jakarta Habadoi Lobalangi Ama Badoi Nononia Yesu Keriso Babadoi Gehehania Moni
yaduhu. Imane Yesu tenga ya ami zanuyu ya o sazanu tuyu ya ami, banu fataro ami, ena mui ami mobua, ba ena le tebule buami, yaduhu, mangandre ita. He Yesu Keriso so aya ya aga, sino hege bambanua ni ha Keriso, ya uga zino mugauni ira enonimo, baya uga zamataro babangai halewa bago taluam banuau, andre ma andre sahwa gelekeu, me ethege ge ma baba malu ava mataro genonimo andre ma uge ba jemaah Jakarta Resort Evabulu Alima BNKP. Ma andre amolage khenia ba abul, aba ba atua-tua si otorage haunia monie, baba ngai halewa yaduhu. Manuna ita tauto zinuna dana megenga wasi dua, me buala si sekhi zinoi beko. Si sakhi zinoi bekeda famati faomasi pamanekena ande taodedege mangai haleweda masih apa berzoalnya. Hea uga talifusa, fatwa lu sofu nasi dedau bahala waseda namu fataro ya uga, basi fafena wa fononrongo lala halau bani fataro ya uga, faudu ba goi-goi sinomu faana ba peraturan BNKP numero 20 EFA BPMS BNKP garing 2/20 faza fitu wahalau fandrita ba BNKP ya yadal sifena fangobaka taromali lobalangi 2 famalua halau wakubaloi 3 pendeta fungsional manun reheni halau fondrenia EFA famalua halau famahal 5 famalua halau ni amoni masakramen 6 famalua halau diakonia abu lala halau be si faudu badaromali lo balangi basino mufakoi ba program umum pelayanan BNKP faudu ba goi-goi ba BNKP modane-dane ba halau andre banu hasara de boto zondrenia ba BNKP si fau fanema raso halau baresor Evabulu Alima fau ma majelis jemaat ba BNKP jemaat Jakarta Tefataro Dalifuseda pendeta Leli Serjalin Harefa STH bahalau to Bali pendeta fungsional ba BNKP jemaat Jakarta resor Evabulu Alima BNKP ya uga ba ma enoni zo aya meno urongo duho halau bani fataro ya uga andre bazane helo balangi bafuna banuan ya Keriso usof ke hadia muroi badadau elulu ba aurio amatere wazo aya ita Yesu Keriso babangai halau bambanuania ba jemaat Jakarta andre namoroi badadau batema ligu bangumae moroi badadegu yai tolodo lo balangi baba ibu ada dunia andre badai lo balangi sisa masa telu sinomogaun ya ita ufataro drauga to bali pendeta fungsional ba jemaat Jakarta Resor Evabulu Alima BNKP kono gedeu babane mahobu-hobu Yehova lo balangi andra sila ambe fabele basino umbu hobu-hobu zama hobu ya uga basame ekhau fa atua-tua baba ngai halau sino mutou badangau baso aya ita Yesu Keriso sino mo gauni ba mamatenge ya uga zifau khau bongi ma baba maduhu ya iya bani babai fefu baya ehe hania moni azanun reheni samohoni basanga belo ya uga irugi gamozua gote dana andre yadu ai ya uga talifuso halu andre sifau fangosi druhuga bahalu sino ifadu sitade
kau soaya ita Yesus Kristus mangandra ita masunon rauge ba maandra sahwagele kau soaya lo balangima si soba zorugo mele fa male ba kubaloi banuau wa meso halau si moi enoniu sino ufataro ma ke andre to bali vandrita fungsional maandra boy bule edangau sila ambu fa abele basi fahena howu yawa ginoni mo andre ya kau manazumange bala kami irugi zila aitu ya duhu manuna ita buku zinuna otu telunga fulu alima ngawasi sarah halau meni halema SK dan untuk mendampingi menerima SK kami mohon Ketua Majelis Bapak Pendeta Yaman Jega, Ketua BPMJ lama Bapak Masyeri dan Ketua BPMJ terpilih Bapak Yofis Harefa untuk mendampingi dan foto bersama. Kita melanjutkan pelantikan para pelayan dan kami offer kepada anggota BPMR lain Bapak Ama Ali Telembanua, kami persilakan. Pelantikan para pelayan personalia komisi. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP nomor 089-BPMR45-4 tentang pemberhentian personalia Komisi-Komisi BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2017 sampai tahun 2022. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP membaca, selanjutnya menimbang, selanjutnya mengingat, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat
personalia komisi-komisi BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2017 sampai ke tahun 2022. Kedua, keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 10 April 2022. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2022, Badan Pekerja Majelis Resor 45, PLT Ketua Pendeta Elkaria C. Telombanua MA MTH, Sekretaris Martinus Lase ST MM. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP nomor 093/BPMR 45 /Kep/2/2022 tentang pengangkatan personalia komisi-komisi BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2027. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP membaca, selanjutnya menimbang, selanjutnya mengingat, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai personalia komisi-komisi BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2027. Kedua, keputusan ini resmi berlaku secara sah sejak tanggal diterbitkan dan efektif digunakan dalam pelayanan sejak tanggal peneguhan atau pelantikan. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2022, Badan Pekerja Majelis Resor 45 PLT Ketua ditandatangani Pendeta Elkaria C. Telombanua MA MTH sebagai Preses, Sekretaris Martinus Lase ST MM. Untuk selanjutnya, lampiran surat keputusan BPMR 45 BNKP nomor 093/BPMR 45/Kep/2/Romawi/2022 tanggal 17 Februari 2022 perihal pengangkatan personalia komisi-komisi BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2027. Nama-nama yang diangkat sebagai personalia komisi-komisi BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022-2027. Kami akan menyebutkan nama dari depan ini dan kami mohon nanti Bapak Ibu yang disebutkan dari ketua sampai kepada wakil bendahara kami mohon untuk ke depan untuk dilantik. Dan untuk personalia yang lain supaya berdiri di tempat. 1. Komisi Bapak Insinyur F.J. Arisman Harefa ST ME IPM sebagai ketua, kami persilakan ke depan. Yaso Arozai Esos MM sebagai wakil ketua, kami persilakan.
Operius Lase SE sebagai sekretaris. Kami persilakan. Irwan Zaluku SPD MM sebagai wakil sekretaris. Tasili Nazara sebagai bendahara. Kami persilakan ke depan. Selanjutnya, seksi-seksi silakan untuk berdiri di tempat. Satua Niha Keriso Fati Elison Haruru. Fati Elison Haruru. Nestor Karisman Lase STH. Satua Niha Keriso Saronite Magea. Inete Saro Haruru. Sonal Henry E. Maruhawa ST. Fabe Bali Lauli AMD. Satuan Hekeriso Rudolf Pasca Harefa SE. Yan Solideo Mendeva. Alfred Sohadi Zebua. Insinyur Ferdinand Aroziduhu La Rosa. Fanali Barli Zebua. Tuho Volo Zendate. Besnard Varuru Isha. Budi Amanat Harefa. Tia Zaro Zendate SE. Fairi Warisman Harefa SE Eskom. Bezi Sekhindaha SE. Ferry Sumangeli Lase. Kedua, Komisi Perempuan. Adili Lase sebagai ketua, kami minta ke depan. Mutiara Zendate sebagai wakil ketua ke depan. Indayanti Zega sekretaris ke depan. Minta Ria Lase wakil sekretaris ke depan. Krisdame Purnama Sari Telombanua bendahara ke depan. Untuk selanjutnya, seksi-seksi kami mohon untuk berdiri di tempat. Satuan Yakeriso Mas Nita Varuru, Beriana Zega, Sri Suryani Fakhe, Dialetika Daily, Sabaria Cecilian La Rosa, Herdianti Manzini Harefa STH, Nikmatwati Lase, Augusnita Zega, Diana Varuru, Elizabeth Daki, Mesiniat Zendate, Yuniati Lauli, Yasmin Zega, Oini Beehia, Time Zaluhu, Upianis Zega, Perlinan Zega, Dewi Putri Lestari Mendeva, Ameria Lase, Femi Lamita Telombanua, Yatilina Lavele, Suarni Abdi Alti Zendate, Ariesta Kurniawati La Rosa, Agustina Varuru. Ketiga, Komisi Lansia. Aslina Harefa Ketua, Tohu Seki Laure Wakil Ketua, kami mohon ke depan. Juliani Zebua sebagai Sekretaris. Berkat Rahmat Varuru Wakil Sekretaris. Yani F. Zega Bendahara. 4. Komisi Pemuda.
Forisman Roinadol Osarae Halawa sebagai ketua ke depan. Alfian Arodede Warubu, wakil ketua ke depan. Yatatema Zebua, sekretaris ke depan. Alfa Dika Hobu Zega sebagai wakil sekretaris ke depan. Resti Putri Lahagu sebagai bendahara ke depan. Selanjutnya, ketua bidang dan seksi-seksi kami harap untuk berdiri di tempat. Elizabeth C.N. Halawa, Georgia Yohanita Harefa, Yovita Evaristi Harefa, Forius Lase, Jonathan Warubu, Perlindungan Zega, Boy Fernando Zendate, Victor Femena Loli, Oi Somasi Telombanua, Alfanesa Sendoro Zai, Malfern Fatiziseki Zega, Yoselinda Eli, Ken Julian T. Zega, Tommy Fanema Lauli, Brian Fatih Harefa, Eleonara Solomasi Zebua, Fania Gabriel Zega, Zefnat Paneh N. Mendefa, Puspitasari C. N. Lauwe, Idaman Faho, maaf. Idaman Faho sebagai seksi ibadah. Excelsius Elri F. Zaluhu, Yuan Lase, Pavelin Mapela B. Zaluhu, Alvin Benedict Hia, Enrico Fozua Lauli. 5. Komisi Pelayanan Anak. Noni Fairi Yulia Warni Zendate, Herdianti Manzini Harefa STH. Kami mohon ke depan. Frederica Yaurita Warubu, sekretaris. Yaaro Christian Zebua, wakil sekretaris. Atisia Laia bendahara, kami harap ke depan. Selanjutnya guru KPA, kami mohon untuk berdiri di tempat. Alvin Jones Salawa, Adil Selamat Zebua, Agnes Josephine Hulu, Amin Watilase, Ariesta Kurniawati Larosa, Kristi Nitulo Erianti Zebua, Elizabeth Caroline Nonitema Halawa, Halida Nur Wastuti Farasi, Holy Duha Bernard Zebua, Mintaria Lase, Murnila Zebua, Novi Kristiani Telombanua, Safer Zebua, Siti Mila Nazara, Tineke Fatilinia Susilowati Hulu. 6. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Citra Oktavianis Mendefa sebagai ketua, kami mohon ke depan. Alvin Jones Salawa, wakil ketua ke depan. Satuan Yakeriso Timoteus Pelitawan Tertede Zebua, sekretaris. Berlian Suryo Putra Hia, wakil sekretaris. Christina Zendate bendahara, kami mohon ke depan. Selanjutnya
bidang ibadah dan bidang-bidang yang lain. Kami sebutkan namanya dan silakan berdiri di tempat. Satuan Niha Keriso, Mifau Sekhi Zega, Grisman do Arestu La Rosa, Siska Okfis Alfiani Gea, Ameria Lase, Saferius Rebua, Ikhtiar Testamen Gea, Elizabeth Dahi, Diana Varubu, Favorit Halawa, Novandi Zendate, Chris Lahagu, Satuan Yakeriso Pelita Daeli, Satuan Yakeriso Leader Dermawan Soli Daeli, August Nita Zega, Satuan Yakeriso Yasmawati Mendeva, Idaman Faho, Eleonara Solomasi Zebua, Satuan Yakeriso Masnita Barubu, Suasana Daeli, Alfanesa Sendoro Zai, Fatiami Hia, Boy Fernando Zendate, Abdi Duta Makarios Zega, Victor Femena Lauli, Elizabeth CN Halawa, Fanolo Laia, Fabe Bali Lauli, Brian Fatih Harefa, Aris Yan Jaya Mendova, Yatilina Lavele. Selanjutnya Agustina Barubu, Elvin Putri Marta Zendate. Ketujuh, Komisi Pembinaan dan Pendidikan, Bapak Arkian Zebua sebagai ketua, kami mohon ke depan. Lester Rima Zega wakil ketua, Holy Duha Bernard Zebua sekretaris, Happy Mardin Lase wakil sekretaris, Sarah Yudhistia Zega sebagai bendahara. 8. Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja, Satuan Niha Keriso F. Justus Harefa sebagai ketua, kami mohon ke depan. BAS Faomasi Laia sebagai wakil ketua, kami mohon ke depan. Yohan Abdinho sekretaris, ke depan. Tri Oi Somasi Telombanua wakil sekretaris, ke depan. Satuan Niha Keriso Leader Dermawan Soli Daeli, bendahara. Mikael Osarae Harefa sebagai bidang perencanaan dan pembangunan, kami mohon berdiri di tempat. Fanali Barli Zebua dan Bestari Zaluhu. Komisi Diakonia yang ke-9, Khetima Zaluhu sebagai ketua, kami mohon ke depan. Satuan Niha Keriso Saronite Magea sebagai wakil ketua. Praditya Putra Zendate sekretaris. Dr. Bernard Gamaliel F. Lauli wakil sekretaris, kami mohon ke depan. Dan Amin Watilase sebagai bendahara, ke depan. Sabah Dede Lase sebagai anggota, kami mohon berdiri di tempat. Badan Pekerja Majelis Resor 45, PLT Ketua Pendeta Elkaria C. Telombanua, MA MTH, Preses ditandatangani. Sekretaris Martinus Lase ST MM ditandatangani. Selanjutnya kami mohon Bapak Preses untuk mengadakan pelantikan. Manuna ita moriba pukuzinuna otu afabulu arua ngawasi saraya ita enoni Yesu. Ya ita eno
mataron roton-roto zo halau ba komisi-komisi ba BNKP Jemaat Jakarta, te falua badai lo balangi ama, badai nononya Yesu Keriso ba badai geheha ni amoni yaduhu. Imane Yesu tenga ya ami zanuyu ya o sazanu tuyu ya ami, bana ufataro ami ena moi ami mo bua, ba ena lete bule buami. Mangandra ita. He Yesu Keriso so aya aga, sinohoga bambanua ni hakeriso, ya uga zino mogau ni ira enonimo, baya uga geza mataro babangai halau komisi-komisi ba BNKP Jemaat Jakarta. Andre ma andre sawaga lekhau, me folala ba mataro ya ira andre ma ekhe. Ma andre amuala ga khera de fa enoni, babangai halau bani fataro ya ira. Be e khera ba abele, aba ba atua-tua si otarai gehe hau ni amoni babangai halau sino faduhu si tedekhera. Irege si te domba nuau, balala ba mati sero ma ekhe. Yaduhu. Taful talo manuna tau zinuna dan omege, data halu da bade Yesus so aya. Data halu da bade Yesus so aya. Dozi tafaha enia balilo balangida. Herau no hesatua oi tanah kezo aya. Lemana o masih ia nate Allah zamesa. Eya mira talifusa. Mi forrongo halau komisi-komisi molo peraturan BNKP numero fele efa, garing BPMS BNKP garing 2 ngahun afele efa, ya iya da'u. Komisi di jemaat mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, membantu BPMJ dan pendeta jemaat untuk mengkoordinasikan, menyusun rencana program dan anggaran, serta pelaksanaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kedua, melakukan konsultasi kepada BPMJ dan pendeta jemaat dalam melaksanakan program pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketiga, mengadakan penyelarasan program pelayanan kepada departemen terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya ami aba ma enoni zo aya sedena mo halau ba komisi-komisi, menomirongo duho halau bani fataro ya ami, andre usofu kami, hadia moroi ba demi milulu ba aurimi amatere wazo aya ita Yesu Keriso, baba ngai halau ba komisi-komisi ba BNKP Jemaat Jakarta, na moroi ba demi ba mitema ligu ba ngumae, moroi ba dema yai tologa lo balangi baba ibu ada dunia andre. Badai lo balangi sisa mesatelu sinomogoni ya ami, ufataro ami tobalin roton-roto zo halau ba komisi pelayanan anak, komisi remaja dan pemuda, komisi perempuan, komisi bapak, komisi ibadah dan evangelisasi, komisi pembinaan dan pendidikan, komisi diakonia, komisi lanjut usia, komisi pemeliharaan dan pengembangan aset gereja, ba BNKP Jemaat Jakarta Resort Efabulu Alima, ya fau kami lo balangi. Mihono gede demi bapane mahobu. Amada Yehova lo balangi andre sila ambo fabele, basino umbu hobu, da zama hobu yami, basame kami ehania, sanga bele, basanga tua-tua, babangai halau sino mutou batangami, irege mobua, molo somasi lo balangi, bakhe zo ayaya ita Yesu Keriso, yaduhu. Mia ami ira talifusa mi halau andre sifo fangosidruhuge, bahalau sino ifadu sita dekemi so ayaya ita Yesu Keriso. Mangandra ita. Masunon rauge ba maanda sawaga leho so aya lo balangi masih so bazorugo, mele ufamale male ba me so halau sino moi
Roton-roto komisi ba BNKP Jemaat Jakarta. Maandre bay bule dangau sila ambu fabele basi fahena howu ya wara. Ya khau mana zumange iru gizil aitu ya duhu. Tafu di talo manuna tau tozi nuna dano mege no buala mita tema batabe buala goi. Wala meta tema patabe wala gei beta fato to de ala ka Yesu ta tengeni he ave ke heto sasa bai ata ge bai farei lemana urai amin. Selamat melayani. Selamat melayani untuk semua ya. Selamat melayani. Silakan menghadap jemaat. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, pelantikan majelis BPMJ dan BPPJ Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP nomor 090 BPMR 45 Kep 4 Romawi 2022 tentang pemberhentian Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta. Masa pelayanan tahun 2017 sampai tahun 2022 dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP membaca, selanjutnya menimbang, selanjutnya mengingat, memutuskan, menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2017 sampai tahun 2022. Kedua, keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 10 April tahun 2022. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April tahun 2022. Badan Pekerja Majelis Resor 45, PLT Ketua Pendeta El Karya C. Telom Banua MA MTH ditandatangani sebagai Preses, Sekretaris Martinus Lase ST MM. Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP nomor 091 BPMR 45 Kep 4 Romawi 2022 tentang pemberhentian Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ BNKP Jemaat Jakarta
masa pelayanan tahun 2017 sampai tahun 2022 dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP membaca, selanjutnya menimbang, selanjutnya mengingat, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2017 sampai tahun 2022. Kedua, keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 10 April 2022. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2022, Badan Pekerja Majelis Resor 45, Pendeta El Karya C. Telombanua MA MTH, Praises, Martinus Lase ST MM, Sekretaris. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP nomor 092/BPMR45/Cap/4 Romawi/2022 tentang pemberhentian Badan Pengawas Penata Layanan Jemaat atau BPPJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2017 sampai tahun 2022. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP membaca, selanjutnya menimbang, selanjutnya mengingat, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat Badan Pengawas Penata Layanan Jemaat atau BPPJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2017 sampai 2022. Keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 10 April 2022. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2022, Badan Pekerja Majelis Resor 45, Ketua Pendeta El Karya C. Telombanua MA MTH, Praises, dan Martinus Lase ST MM, Sekretaris. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP nomor 094/BPMR45/Cap/2 Romawi/2022 tentang pengangkatan Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022 sampai 2027. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP membaca, selanjutnya menimbang, selanjutnya mengingat, selanjutnya memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2027. Kedua, keputusan ini resmi berlaku secara sah sejak tanggal diterbitkan dan efektif digunakan dalam pelayanan sejak tanggal peneguhan ataupun pelantikan. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2022, Badan Pekerja Majelis Resor 45, Pendeta Elkaria C. Telembanua MA MTH sebagai Preses, Martinus Lase ST MM Sekretaris. Lampiran Surat Keputusan BPMR 45 BNKP nomor 094/BPMR45/U/2 Romawi /2022 tanggal 17 Februari 2022 perihal pengangkatan Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022-2027. Nama-nama yang diangkat sebagai Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2027. Kami sebutkan namanya dan kami mohon untuk ke depan. Pertama, Pendeta Jemaat BNKP Jemaat Jakarta sebagai Ketua, Bapak Pendeta. Kedua, Pendeta Fungsional BNKP Jemaat Jakarta, Ibu Pendeta. Ketiga, Satuan Nihakeriso, Asamoni Waruru. Satuan Nihakeriso, Yosefo Lauli. Satuan Nihakeriso, Yamote Tenafazega. Satuan Nihakeriso, Liberni Wati Harefa. Satuan Nihakeriso, Citra Mulyanti Nazara. Satuan Nihakeriso, Krisman Natalius Gea. Satuan Nihakeriso, Setiaman Zandoto. Satuan Nihakeriso, Minat Riang Gea. Satuan Nihakeriso, Soni Tehe Zebua. Satuan Nihakeriso, Rostini Zebua. Satuan Nihakeriso, Suryani Gula. Satuan Nihakeriso, Atiria Halawa. Satuan Nihakeriso, Sozanolo Zaluhu. Satuan Nihakeriso, Fatizaro Daeli. Satuan Nihakeriso, Aksioma Lase. Satuan Nihakeriso, Teddy Basogi Noto Daeli. Satuan Nihakeriso, Sozanolo Mendeva. Satuan Nihakeriso, Truman Harefa. Satuan Nihakeriso, Darieli Harefa. Satuan Nihakeriso, Hasrat Setiawan Zebua. Satuan Nihakeriso, Antonius Zega. Satuan Nihakeriso, Arozamati Waezaro Lase. Satuan Nihakeriso, Sorni Paskadaeli. FJ Arisman Harefa. Adili Lase. Forisman Roinaldo Halawa. Noni Fairi Yuliwarni Zendata. Citra Octavianis Mendeva. Aslina Harefa. Arkian Zebua. F. Justus Harefa. Dan Hetizama Zaluhu. Maaf, Hetima Zaluhu. Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP nomor 095/BPMR 45
garing Kep garing 4 garing 2022 tentang pengangkatan Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022 sampai tahun 2027. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP membaca, selanjutnya menimbang, selanjutnya mengingat, selanjutnya memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2027. Kedua, keputusan ini resmi berlaku secara sah sejak tanggal diterbitkan dan efektif digunakan dalam pelayanan sejak tanggal peneguhan atau pelantikan. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lampiran surat keputusan BPMR 45 BNKP nomor 095 garing BPMR 45 garing Kep garing 4 Romawi garing 2022 tanggal 9 April 2022 perihal pengangkatan Badan Pekerja Majelis Jemaat atau disingkat BPMJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022 sampai 2027. Nama-nama yang diangkat sebagai Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022 sampai tahun 2027. Insinyur FJ Arisman Harefa ST ME IPM sebagai Ketua, Satuan Yakeriso Yosefo Loli AMI Sekretaris, Satuan Yakeriso Citra Mulyanti Nazara SE sebagai Bendahara, Pendeta Jemaat BNKP Jemaat Jakarta sebagai anggota, Satuan Yakeriso NS Aro Zamati wa Ezaro Lase MKEP sebagai anggota, Satuan Yakeriso Aksioma Lase SH sebagai anggota, dan Citra Oktavianis Mendeva SE sebagai anggota. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP nomor 096 garing BPMR 45 garing Kep garing 4 Romawi 2022 tentang surat tentang pengangkatan Badan Pengawas Penata Layanan Jemaat atau BPPJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022 sampai tahun 2027. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP membaca, selanjutnya menimbang, selanjutnya mengingat, selanjutnya memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai Badan Pengawas Penata Layanan Jemaat atau BPPJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2027. Kedua, keputusan ini resmi berlaku secara sah sejak tanggal diterbitkan dan efektif digunakan dalam pelayanan sejak tanggal peneguhan dan pelantikan. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April tahun 2022, Badan Pekerja Majelis Resor 45
Pendeta Elkaria C. Telombanua MA MTH sebagai Preses, Martinus Lase ST MM Sekretaris. Lampiran surat keputusan BPMR 45 BNKP nomor 096-BPMR-Cap-4-2022 tanggal 9 April 2022 perihal pengangkatan Badan Pengawas Penata Layanan Jemaat atau BPPJ BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Nama-nama yang diangkat sebagai Badan Pengawas Penata Layanan masa pelayanan 2022 sampai 2027. Satuan Yakeriso Insinyur Super Hening Zaluhu sebagai Ketua, kami mohon ke depan. Amin Niat Iradat Harefa SE sebagai Sekretaris, kami mohon ke depan. Dan Halida Nurwastuti Farasi ST sebagai anggota, kami mohon ke depan. Kami serahkan kepada Bapak Preses untuk mengadakan pelantikan. Manunay tamore babukusinuno otutulung afulu nga basisara ba dua nano tatema Yesu. Nano tatema Yesu sange paehore lesai faatahu leabu dede ande meita fefu wanga ihale Falua Bamataro Majelis Jemaat BPMJ Babe PPJ Jemaat Jakarta Resor Evabulu Alima BNKP Badai Lobalangi Ama Badai Nonone Yesu Keriso Badai Gehehan Yamoni Yaduhu Imane Yesu Nasozi Moi Enonigu Bayamu O Enrao Babazi Soya O Bada Egei So Genonigu Ba Ifosumange Amagu Yami banuan ya keriso menote tutuyun ratalifuse andre sifau de derafe sitobalin roton majelis jemaat BPMJ babe PPJ babe NKP jemaat Jakarta de vivo halewe dua ngahene a 20 arua irugi dua ngahene a 20 afitu andre tafataro ira bahalewera yadae bate a aro ira. Hei amira talifus droton majelis jemaat BPMJ, BPPJ, BNKP Jemaat Jakarta. Mi fondondongo lala haleu bani fataro ya ami faudu bagoi-goi ba BNKP. Haleu majelis jemaat bolo peraturan BNKP numero EVA garing BPMS strip BNKP garing 2 ngahene awalu faza fulu ya iya dae. Pertama merumuskan dan menetapkan visi dan misi pelayanan jemaat berpedoman pada visi dan misi BNKP sebagai arah bersama. 2. Menetapkan program kerja jemaat dan anggaran pendapatan dan belanja jemaat atau APBJ. 3. Merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja jemaat
dengan mengacu pada visi dan misi pelayanan jemaat. 4. Membentuk dan memberdayakan lingkungan pelayanan, komisi-komisi dan pos pelayanan dalam jemaat untuk meningkatkan kehidupan persekutuan dan karya jemaat. 5. Menjabarkan pelaksanaan program resort dan sinodal. 6. Menetapkan langkah-langkah pemilihan Satuan Yahkiriso, anggota Majelis Jemaat dan badan pekerja Majelis Jemaat dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. 7. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah jemaat. 8. Membahas dan menerima laporan pertanggungjawaban badan pekerja Majelis Jemaat. 9. Memperhatikan, mengawasi dan memelihara ajaran atau doktrin BNKP serta memampukan anggota jemaat untuk melaksanakannya. Halewe BPMJ moloe peraturan BNKP numero EFA BPMS BNKP 2 ngahun awalu faza feledrua ya ia da'e. Pertama, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam sidang majelis jemaat. 2. Melaksanakan kepemimpinan sehari-hari dalam jemaat. Ketiga, merencanakan dan menyusun program kerja jemaat dan anggaran pendapatan belanja jemaat atau APBJ untuk ditetapkan oleh majelis jemaat dan disampaikan kepada badan pekerja majelis resort untuk mendapat pengesahan. 4. Melaksanakan fungsi anggaran. 5. Memfasilitasi pelaksanaan sidang majelis jemaat. 6. Memotivasi para satuan Yahkiriso menghadiri rapat-rapat komisi dan kepanitiaan. 7. Melaksanakan pembinaan kepada komisi dan panitia. 8. Melaksanakan rapat BPMJ sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan atau sesuai kebutuhan. Halo BPPJ molo peraturan BNKP numero 8 garing BPMS strip BNKP garing 2 ngahun asiwa bab 2 faza 3 ba EFA ya ia da'u. Pertama, BPP Jemaat mempunyai fungsi pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dan harta milik BNKP yang berada dalam tanggung jawab BPMJ sebagai penanggung jawab atas pelayanan di jemaat. 2. Melakukan pemeriksaan secara berkala setiap kuartal dan atau suatu waktu sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, dalam keadaan tertentu BPPJ dapat melakukan pemeriksaan atas persetujuan majelis jemaat. 4. Melakukan pembinaan dengan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk. 5. Memberi saran penindakan atas pelanggaran yang telah ditemukan. 6. Membuat laporan tertulis atas hasil pemeriksaan BPP jemaat kepada majelis jemaat. Yami iratalifuse. Menomi rongo duho haleu bani fataro yami. Hen roton-roton majelis jemaat BPMJ basimanegoi BPPJ. Beredau bazane helo balangi bafuna banuan ya kiriso usofu kami. Hadia edona ami milulu ba aurimi amaterewa zo aya ita Yesu kiriso. Babangai haleu bambanuania bani fataro ya ami mahe. Na edona ami bami tema ligu bangumae edonaga ya itologa lo balangi baba ibu adu dunia andre. Badai lo balangi si sama satelu sinomogaunia ita ufataro ami tobalin roton majelis jemaat BPMJ BPPJ ba BNKP Jemaat Jakarta Resor Evabulu Alima BNKP mihono gede demi babane mahobu-hobu amada Yehova lo balangi andre sila ambu fabelo basino umbu hobu-hobu da zama hobu yami basame ikemi ehania sanga bele basanga tua-tua babangai halau sino mutou ebadangami irege mobua molo esomasi lo balangi bakhe zo ayaya ita Yesu keriso ya duhu mia yami iratalifuse mi halu andre sifofa ngosidruge bahalau sino ifaduhu sito dekemi so ayaya ita Yesu keriso mangandro ita masunon rauga bama andre sahwagele kheu so aya lo balangima si soba zorugo mele famale male boku baloi banuau va me so halu simai enoniu ba BNKP Jemaat Jakarta ma andre bai bule edangau sila ambu fa bele basi fahena hobu-hobu
Yawandra enonime Andre. Ya khau mana zumange iru gizila aitu ya duhu. Manuna ita buku zinuna otu telunga fulu alima ngawasi dua. He Yesus sondernia ewana gesafukhe. Hey Yesus sondenia wana gesafukhe. Damai gagai enonime wana rala hema. Be kebagehan same anak afu aozu bakam befau amat terawam mazorugo so alon wadede. Selamat melayani. Silakan Bapak Ibu untuk menghadap jemaat. Inilah majelis yang dan BPPJ Jemaat Jakarta. Mitema irahe. Mio masih ira. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Berita acara pelantikan para pelayan BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2027 nomor 012/BPMR 45 BA 4 Romawi 2022. 1. Pada hari ini Minggu 10 April tahun 2022 telah terlaksana pelantikan personalia komisi Satuan Yakeriso, Majelis Jemaat, BPMJ, dan Badan Pengawas Penata Layanan Jemaat BNKP masa pelayanan 2022 sampai tahun 2027. 2. Dengan terlaksananya pelantikan para pelayan BNKP Jemaat Jakarta pada hari ini, maka seluruh pelayanan melaksanakan tugas pelayanannya sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bidang pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Naskah berita acara pelantikan ini dibuat rangkap 3 serupa untuk disampaikan kepada lembaran pertama untuk pihak yang melaksanakan pelantikan, lembar kedua untuk BPMJ BNKP Jemaat Jakarta, lembar pertama ketiga untuk BPMR 45 BNKP. Demikian berita acara pelantikan ini diperbuat dengan benar untuk dapat dipergunakan seperlunya. Diperbuat di Jakarta pada tanggal 10 April tahun 2022. Mengetahui yang melaksanakan pelantikan Pendeta El Karya C. Telombanua, MA, MTH, PLT Profesor 45 BNKP.
Ketua Majelis, Pendeta Yaaman Zega STH Emin, Pendeta Jemaat BNKP Jemaat Jakarta. BPMR 45 BNKP mewakili Martin Nur Slase ST MM, Sekretaris Resor 45 BNKP. Banua Nia Keriso Protestan Jemaat Jakarta Resor 45, berita acara serah terima BPMJ periode 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Pada hari ini, Minggu tanggal 10 bulan April tahun 2022, telah dilaksanakan serah terima antara BPMJ periode 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan BPMJ terpilih periode tahun 2022 sampai tahun 2027 BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Adapun hal yang diserah terimakan yaitu 1. Statistik data warga jemaat BNKP Jakarta 1 berkas. 2. Daftar inventaris gereja BNKP Jemaat Jakarta 1 berkas. 3. Rumusan sidang majelis jemaat dan laporan kegiatan BPMJ. 4. Stempel gereja BNKP Jemaat Jakarta. 5. APBJ BNKP Jemaat Jakarta tahun 2022. 6. Surat-surat berharga gereja BNKP Jemaat Jakarta, yaitu sertifikat tanah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Bagian B, sertifikat tanah gedung pendukung pelayanan. Bagian C, IMB gedung gereja. Bagian D, IMB gedung pendukung pelayanan. Bagian E, BPKB mobil. Bagian F, BPKB motor 2 unit. Ketujuh, buku bank dan rekening koran. Bank BRI 60.544.749 rupiah. Bank BNI 119.804.363 rupiah. Bank DKI 9.860.939. Kedelapan,
uang tunai sebesar Rp2.433.876. Demikian berita acara ini diperbuat dengan sesungguhnya, dan bila ada kesalahan di dalamnya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati. Dibuat di Jakarta pada tanggal 10 April 2022, yang menyerahkan atas nama BPMJ periode 2017 sampai dengan 2022, Satuan Niaga Riso Fa'arusa Daily MBA, dan yang menerima atas nama BPMJ periode 2022 sampai dengan 2027, Insinyur FJ Arisman Narefa STMA IPM. Dibenarkan oleh Badan Pekerja Majelis Resor 45 BNKP dan saksi-saksi Ketua Majelis Jemaat BNKP Jakarta, Bapak Pendeta Yaaman Zega STH Emin, dan utusan warga jemaat. Kami persilakan. Kami mohon untuk mewakili jemaat dengan hormat Bapak Mayorin Lauli untuk menjadi saksi penyerah terima ini. Kami mohon ke depan, Pak. Silakan BPMJ yang lama di sebelah.
jangan ada yang ketinggalan. Kiranya bisa dilanjutkan oleh BPMJ periode 2022-2027. Amin. Bade lo balangi ama, bade none sukiriso babade gehani amonia, sifo fanganda sawagele, bangabale lala halo sinola falua BPMJ periode 2 ngahun afelebitu 2 ngahun a 22 banogi orang mampu halu andre yate do maneva sehidania nitohuge BPMJ periode berikutnya. Baya itolo amilo balangi ya inono na huwabunia kami bangabale lala halo serong ke. Ya musula ni fefu kami sekiada sinomi falua. Yaduhu. Badai lo balangi ama, badai nononi sukiriso, babadai gehean yamonio, matau badangami, wa malua lalahalau si sehi adres si noti berege mege moreba periode 2 ngahun afelebitu 2 ngahun a 20 arua, ia mofozu movua sehi ba ogaina ia baina tefula khemi de lo balangi bazur goyawa. Yaduhu. Saugele kepercayaan sino lebih kema notefili daga sebagai BPMJ baru 2000 a dolarua irugi 2000 a dolar fitu merubah wa ide-ide ma anda saugele ma ada enak itu lo daga soaya lo balangi ya tu. Ya, terima kasih kepada BPMJ yang lama dan baru dan begitu juga kepada orang tua kami, Bapak Amayorin Lauli yang telah menjadi saksi dalam serah terima BPMJ yang lama kepada BPMJ yang baru. Selanjutnya, masih di dalam ibadah dan pelantikan ini, kita lanjutkan dengan kata-kata sambutan. Yang pertama, Ketua BPMJ yang lama oleh Bapak Amasei Lindaili. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Ya Ahobu Fefu. Yang kami hormati Bapak Praiser Restoran Pop 5, Bapak Ekaria C. Telombanua MA, MTH, semua rekan-rekan BPMR, ada pesekretaris, bendahara dan seluruh anggota yang kami hormati, Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Ya Aman, Zega STH Emin, beserta Ibu Pendeta Fungsional
Ibu Pendeta Leliser Harefa STH bersama Tuan Pendeta. Rekan-rekan BPMJ 2017-2022. Ada Pak Sekretaris, Pak Bendahara, Bapak Ama Yovita, Bapak Ama Jos, Bapak Ama Rizda. Mungkin dia mendengar karena dia sudah 2,5 tahun sakit. Yang kami hormati Ketua BPMJ terpilih 2022-2027, Bapak Ama Yovita Harefa, Pak Bendahara, Pak Sekretaris, Ibu Bendahara dan seluruh jajaran dan seluruh majelis, baik periode lama juga periode baru, Leuzara-zara. Yang kami hormati senior kami, Bapak Amayorin Lauli, ini tokoh BNKP, dan anggota jemaat yang senantiasa walaupun dulu jauh, tapi selalu dekat di hati kami. Terlebih sudah purna dari Bupati, tapi di hati kami tetap Bupati kami di Jemaat Jakarta. Senior kami, Bapak Makrisi Zebua, ini contoh bagi kami secara junior dan kami tidak lupakan. Bapak Mawaris, terima kasih selalu mengawal dengan kerendahan hati, bersedia menjadi pengurus lansia dan seluruh orang tua kami. Ada Ibu Inadeni, walaupun dalam segala keterbatasan karena usia, tapi selalu bersedia. Dan seluruh orang tua kami yang hadir atau di sini maupun yang di rumah, yang tadi kami tidak sebut satu persatu. Puncak periodisasi yang kita laksanakan dari bulan Januari hingga Maret dan April ini adalah hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan telah menuntun, membimbing dan menyertai kita dalam pemilihan dari satu lingkungan hingga lingkungan 6. Juga 9 komisi. Izin Pak Preses, rekomendasi di sinode adalah hanya 7. Dan sempat kita bahas di sidang resort bahwa kami Jemaat Jakarta mempertahankan komisi lansia, mengingat pentingnya dan juga komunitas di Jakarta cukup banyak. Bahkan sudah lintas dari Jemaat Jakarta dan juga komisi pengembangan pemeliharaan aset gereja. Itu yang sedikit kami improve dari 7 komisi yang ada. Ya, majelis yang telah terpilih ada 23 dan 9 komisi ditambah 2 Pak Pendeta dan Ibu Pendeta, sehingga total ada 34 Pak Preses yang baru dilantik. Kami BPMJ lama sudah melakukan dengan sepenuh hati program kerja APBJ dari 2017 sampai 2022. Ada yang sudah terlaksana, ada yang senang kita laksanakan, dan ada juga yang akan kita laksanakan. Kepada BPMJ yang baru, kami titipkan APBJ yang telah disetujui di sidang majelis, dan kita sudah sampaikan kepada BPMR untuk mendapat pengesahan. Biarlah ini menjadi pegangan majelis dan terlebih BPMJ di tahun-tahun yang akan datang. Memori pelayanan yang telah disusun oleh BPMJ lama dan seluruh laporan komisi sudah kami siapkan, dan biarlah itu menjadi pegangan juga bagi rekan-rekan majelis berikutnya. Secara khusus kami sambut Ibu Pendeta fungsional dengan Tuan Pendeta yang memang bertepatan pada hari ini, momentum yang sangat spesial dalam persidangan, dalam pelantikan para majelis. Dan memang kami mohon kepada BPMR waktu itu berkenan menyambung lidah BNKP Jakarta untuk sekaligus melantik
ibu pendeta fungsional. Dan dengan sukacita kami menyambut ibu dan keluarga. Pada hari Jumat kita sudah berkenalan dan sudah silaturahmi sambung rasa antara kita, dan izin Bapak Ketua KPPAG, kami telah mengantar ibu pendeta dan keluarga di tempat yang telah kita kerjakan sekian lama. Mulai dari ibu pendeta Atini Lauli. Ini perjalanan panjang. Dilanjutkan dengan Pak TS Daily, Pak MS, dan terakhir Bapak Ama Alfa, sempat Ibu Pendeta Weli. Banyak suka duka, banyak tantangan. Ada suara-suara juga yang tidak pas di hati panitia. Tapi itu menjadi vitamin bagi KPPAG dan seluruh majelis jemaat yang telah mewujudkan pembangunan tahap 1 hingga 3. Pak Preses, kami laporkan bahwa 2 lantai 3 dan lantai 2 itu telah selesai, dalam tanda kutip bisa digunakan. Dan melalui mimbar ini juga kami sampaikan secara resmi bahwa ada ruangan sekretariat BPMR Resor 45 yang telah disediakan oleh Jemaat Jakarta. Harapan kami setelah selesai nanti acara kita setelah Ramatama, berkenan Bapak Prices untuk berdoa, bukan meresmikan karena belum selesai, tapi berdoa di gedung sebelah agar nanti KPPAG yang baru, BPJ yang baru bisa menyelesaikan secara utuh dan secara resmi. Nanti kita akan laksanakan syukuran. Tapi momentum kali ini Pak Prices, kita ambil inisiatif KPPAG, berharap untuk didoakan nanti gedung penunjang pelayanan ini menjadi pendukung di tengah-tengah jemaat Jakarta, dan mungkin juga di Resor 45 yang telah juga mendukung kita selama ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, gedung ini memang sangat sederhana yang digunakan nanti untuk komisi pelayanan anak, dan juga bisa ruang rapat bersama-sama, dan di lantai bawahnya ada parkir. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, selama kami periode lama ini, banyak hal yang mungkin tidak tepat, banyak hal yang mungkin tidak memenuhi harapan Ibu majelis dan juga jemaat. Melalui mimbar ini kami mohon dimaafkan, dan kami mohon juga didoakan. Walaupun kami tidak terlibat secara real dalam pelayanan, tapi sebagaimana keputusan sinode bahwa kami yang Satuan Nekiriso tetap seumur hidup. Jadi Bapak Ama Berlian, jangan bersedih hati. Pak Ama Ellen, Pak Ama Jos, ada saudara kami Ama Rista di rumah, moga-moga dia nonton. Jangan bersedih hati, kita tetap Satuan Nekiriso di tengah-tengah jemaat ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan selama ini, mohon dibukakan pintu maaf. Lawa Ibu Pendeta, akatubali laheto fanderetude silutaya badude, we fauda selamada, hea feuge hea kolinge, balutaya badude, memohalewe ita khezokhe. Harapan kita ke depan, harapan kita ke depan, terutama kepada BPMJ yang baru. Apa yang kurang di masa lalu, saudaraku, diperbaiki untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Dan biarlah apa yang kita sudah kerjakan, Bapak Ma Ellen, Bapak Ma Berlian, Bapak Ma Jos, Bapak Ma Rizda, dan termasuk Bapak Ma Yovita, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Akhir kata kami sampaikan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Yahobu. Shalom. Terima kasih kepada Ketua BPMJ yang lama, Bapak Marcelin Daily. Selanjutnya, Ketua BPMJ yang baru, Bapak Ama Yovita Harefa. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam Bapak Ibu, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Preses Resort 45 BNKP, Bapak Pendeta El Karya C. Tilembanua MA MTH, beserta seluruh jajaran, Pendeta Jemaat BNKP Jemaat Jakarta, Bapak Pendeta Yaaman Zega STH Emin, Pendeta Fungsional BNKP Jemaat Jakarta, Ibu Pendeta Liliser Jalin Harefa STH, Ketua BPMJ BNKP Jemaat Jakarta periode 2017 sampai dengan 2022, Bapak Satuan Ekristo Marcelin Daily beserta jajaran, Majelis Jemaat BPPJ dan komisi-komisi BNKP Jemaat Jakarta periode 2017-2022, Majelis Jemaat BPPJ dan komisi-komisi BNKP Jemaat Jakarta periode 2022 sampai dengan 2027, rekan-rekan BPMJ Jemaat Jakarta periode 2022-2027, dan di sini ada tokoh-tokoh kita, Bapak Mayorin, juga ada di sebelah, ada orang tua, baik yang ada di gereja ini, juga yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming, beserta seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat BNKP Jakarta yang kami kasihi dan kami sayangi. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kami sampaikan baik yang ada di dalam gereja ini, juga yang mengikuti secara live streaming. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menolong dan memberkati kita hingga pada saat ini, sehingga apa yang telah kita rencanakan dapat terwujud dengan baik. Terlebih khusus dengan acara pelantikan pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta dan peneguhan serta pelantikan para pelayan periode 2022 sampai dengan 2027 yang berlangsung dengan hikmat dan lancar. Selamat datang, selamat melayani untuk Ibu Pendeta Liliser Jalin Harefa STH sebagai pendeta fungsional Jemaat Jakarta yang kebetulan pelantikannya bersamaan dengan para majelis pada hari ini. Hal ini merupakan momen yang sangat indah sebagai awal kolaborasi melayani untuk 5 tahun ke depan. Semoga dengan langkah awal yang sama ini merupakan pertanda kerjasama dalam pelayanan dapat terjalin dengan baik. Dan kami juga bertanya-tanya setelah dari hari Jumat di rumah depan, apakah nyaman ya Bu ya? Mudah-mudahan. Ini kita ucapkan terima kasih kepada Ketua KPPAG yang lama, ini Bapak Ama Kristi. Kita beri tepuk tangan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua BPMJ Bapak Marcelin tadi, bahwa untuk mencapai
kondisi sekarang kita sangat sulit. Tapi Tuhan telah memberkati seluruh majelis, seluruh jemaat, seluruh donatur telah membantu kita. Nah, ini terakhir dari Bapak Mayorin ini. 100 juta bukan hal yang kecil itu. Berkat dari Tuhan telah mengalir untuk BNKP Jemaat Jakarta. Terima kasih Pak Mayorin. Dan beberapa yang disampaikan oleh Pak Amaselin tadi, yang sudah dan yang belum selesai, atau tugas-tugas yang perlu kami lanjutkan, kami usahakan, kami bertujuh BPMJ ini, kami usahakan untuk melanjutkannya Pak Amaselin dan Bapak Ibu majelis dan warga jemaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu majelis jemaat, BPPJ dan komisi-komisi di BNKP Jemaat Jakarta periode 2017 sampai dengan 2022 yang telah menyelesaikan tugas pelayanan dengan sangat baik. Terkhusus kepada Bapak Ketua BPMJ Satuan Ekirso Bapak Amaselin Daily selaku Ketua BPMJ dan seluruh jajarannya yang tanpa perhitungan jeri lelah dalam melaksanakan berbagai program dan pelayanan, terlebih-lebih di tengah pandemi yang melanda dunia saat ini. Sebagai salah seorang anggota BPMJ, saya tahu persis begitu banyak tantangan hingga di akhir periode pelayanan yang telah kita berhasil lewati, yang semua hanya karena oleh kasih karunia Tuhan hingga periode ini kita bisa lewati dengan baik. Bersama melayani dalam 5 tahun Bapak-bapak majelis, Bapak Ibu majelis, itu adalah menurut kami itu hal yang sangat singkat. Namun periodisasi itu tidak menjadi hambatan bagi kita Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dan tidak melanjutkan lagi untuk kemajelisan. Tapi tadi disampaikan oleh Bapak Maselin, jangan berkecil hati, untuk Bapak Ibu Satuan Ekirso masih tetap Satuan Ekirso seumur hidup. Kita tepuk tangan. Sebagai Ketua BPMJ periode 2022-2027, saya mewakili rekan-rekan pelayan BPMJ, Majelis Jemaat, BPPJ dan komisi-komisi untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk melanjutkan pelayanan di 5 tahun ke depan. Melayani adalah panggilan mutlak dari Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Pelayanan yang sejati adalah panggilan mutlak dari Allah, karena Allah yang berinisiatif memanggil kita bukan karena usaha, kemauan, ataupun keinginan kita, tapi semata-mata ada maksud dan kasih karunia Tuhan itu sendiri. Manusia tidak mampu memberikan respon kalau bukan Tuhan yang berinisiatif. Saya menyadari kekurangan dan kelemahan saya. Saya berlatar belakang ilmu sains yang seringkali mengandalkan logika. Sebagai ASN saya harus siap bekerja kapan dan dimanapun sesuai penugasan dari pimpinan saya, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan selalu menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan. Berbagai hal
ini tentu saja telah membentuk pribadi hingga saat ini, yang mungkin saja menimbulkan perbedaan cara pandang yang akan berpengaruh dalam tugas pelayanan di 5 tahun yang akan datang. Namun, ketika Bapak dan Ibu telah memilih saya, maka saya percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan inisiatifnya, memberikan tugas panggilan pelayanan sebagai Ketua BPMJ BNKP Jemaat Jakarta periode 2022-2027 untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Majelis memberikan pelayanan yang terbaik untuk BNKP Jemaat Jakarta, khususnya resort dan sinode pada umumnya. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 2-4 berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Bapak dan Ibu yang kami hormati, di bawah pimpinan Bapak Pendeta Yaaman Zega STHM Min sebagai Ketua Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta, saya optimis bahwa kolaborasi yang sehat dan bertumbuh yang akan berlangsung di antara seluruh unsur majelis, baik dari Satuan Akiriso, komisi-komisi dan juga BPPJ. Dukungan doa, saran, pandangan, kritikan, bahkan teguran yang bertujuan untuk membangun dari Bapak Ibu, saudara-saudari, senantiasa kita nantikan dan harapkan, sehingga pelayanan yang kita laksanakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus penebus dosa-dosa kita, umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian sambutan ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Yahowu, Shalom. Terima kasih. Kata sambutan dari Bapak Ketua BPMJ yang baru, Bapak Mayofita Harefa. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Fungsional sepatah kata sekaligus perkenalan untuk kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan keluarga untuk menyampaikan sepatah kata. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahowu. Yang kami hormati BPHMS BNKP, dalam hal ini diwakili oleh Bapak PLT Prices Resor 45 bersama dengan Ibu, sekaligus yang saya banggakan sebagai dosen saya di STT Sunderman Gunung Sitoli. Yang saya hormati Bapak Pendeta Jemaat bersama dengan Ibu, juga yang saya banggakan
sebagai pembina saya pada masa Fikar 2013-2014. Yang saya hormati BPMR Resor 45 BNKP, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat Jakarta periode 2017 sampai 2022, dan Bapak Ibu Majelis Jemaat masa pelayanan 2022 sampai 2027 yang baru dilantik pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua BPMJ dan anggota masa pelayanan 2017-2022, dan Bapak Ketua BPMJ dan anggota masa pelayanan 2022 sampai 2027. Yang kami hormati orang tua kami, tokoh BNKP yang berada di tengah-tengah kita pada saat ini, Bapak Ama Yoren Lauli, Pak mantan Bupati Kabupaten Nias. Yang kami hormati BPPJ Jemaat Jakarta, yang kami hormati seluruh pengurus komisi-komisi, tadi ada 7 komisi, 9 komisi. Yang kami hormati seluruh orang tua kami, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang pada hari ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita, karena pada saat ini kita bisa beribadah bersama, kita bisa memuji Tuhan, dan pada momen ini juga pelantikan boleh terlaksana dengan baik. Bahkan kita tadi menyaksikan peneguhan Satuan Akeriso berjalan dengan baik. Demikian juga pelantikan pendeta fungsional dan pelantikan pengurus-pengurus komisi dan seluruh Bapak Ibu Majelis Jemaat. Bahkan secara khusus kami bersyukur kepada Tuhan, keluarga, karena atas pertolongan Tuhan kami boleh sampai tiba di sini pada tanggal 8 hari Jumat kemarin, dan pada saat ini kami bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Yang kedua, pada kesempatan ini izinkanlah kami memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua. Barangkali Bapak Ibu berkata, Ibu Pendeta Fungsional bersama dan keluarga sudah datang dari Nias dan bertanya-tanya siapakah mereka yang berdiri di hadapan kita saat ini. Apalagi ada Bapak Lase, jangan ada yang bertanya nanti apakah ini pengawal dari Nias atau siapa. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan saya percaya bahwa ketika kami sudah memperkenalkan diri nanti di hadapan Bapak Ibu, ke depan kita tidak akan segan-segan untuk bertegur sapa, dan barangkali ada keluarga, ada family, dan mohon maaf sebelumnya nanti kalau pada awalnya kami tidak mengenal Bapak Ibu, tetapi setelah nanti kami berkenalan, kami percaya bahwa kita yang merasa adalah keluarga, bahkan kita adalah keluarga dalam Kristus Yesus, sudah pasti kita akan saling mengenal. Perkenalkan Bapak Ibu, saya sendiri bernama Pendeta Leliser Jalin Harefa. Saya berasal dari Desa Onowembo, tepatnya Dusun Tiga Daso. Saya anak dari keluarga Ama Ina Lestari Harefa.
Kalau Bapak Ibu pernah mendengar air terjun Moabe, disitulah desa kami, juga termasuk Bapak Prices, Bapak Elkarya Telambanua. Ayah saya sudah meninggal tahun 2006 dan tinggal mama. Mama sebenarnya bersama-sama dengan kami di Jakarta ini, tetapi karena anak-anak lagi kurang sehat, maka mama mengalah, mengatakan biarlah saya yang menjaga anak-anak dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya dia akan bersama-sama dengan kita. Saya anak terakhir dari 4 bersaudara. Kami ada 3 perempuan dan 1 laki-laki. Saudara saya laki-laki tinggal di Medan dan tidak ada lagi yang tinggal di rumah di Daso karena kedua kakak saya juga sudah berkeluarga. Yang pertama di desa Helevanika Humene dan yang kedua di desa Tandawana. Terpaksa karena tidak ada yang menjaga mama di rumah, karena mama juga sudah tua, mulai sakit-sakitan, maka atas kesepakatan bersama dari 4 bersaudara, maka mama ikut dengan kami. Saya menamatkan studi kuliah di STT Sunderman dan saya menyelesaikan masa fikar pertama saya di Resor 2 di Jemaat Gloria, dan fikar kedua di Jemaat Elia Medan Resor 43. Dan setelah saya menyelesaikan masa fikar pertama dan fikar kedua, saya ditempatkan sebagai pendeta jemaat di Jemaat Damai Setia Resor 11 BNKP di Desa Pekan Hilisimetane, dulu disebut Hilisimetane, tetapi setelah mekar menjadi Desa Pekan Hilisimetane. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar Halimbale Soonogeu, disitulah lokasi gereja dan kami tinggal. Saya sebagai pendeta jemaat di sana dan melayani kurang lebih 6 tahun 4 bulan. Dan pada tanggal 3 kemarin awal bulan April, kami serah terima jabatan dengan pendeta baru dan sekaligus pamitan, sehingga pada hari Jumat kemarin tanggal 8 kami bersama-sama dan keluarga berangkat ke Jakarta dan puji Tuhan saya bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu. Saya sudah berkeluarga dan inilah suami saya, bernama Aprilianus Lase dari Desa Lelevese Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, arah Miga. Kami sudah menikah dari tahun 2016 dan kami sudah dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama perempuan berumur 3 tahun setengah bernama Chenia, dan yang kedua anak laki-laki berumur baru 8 bulan. Sebenarnya mereka juga mau ikut tadi, tapi karena kondisi kurang mengizinkan, kurang sehat, makanya kami tidak bisa membawa anak-anak. Hari Jumat yang lalu bersama dengan Bapak Pendeta, Ketua BPMJ yang baru dan lama, bersama dengan Bapak Ibu Majelis Jemaat, sudah melihat bahkan menggendong anak kami yang kecil yang bernama Elson Setia. Dan suami saya sebelumnya bekerja di Nia Selatan juga sebagai tenaga pendidik, tenaga honorer di Desa Bonia, di Sekolah Dasar Bonia. Dan untuk sementara sesuai dengan kesepakatan bersama dan juga komitmen yang sudah diambil dari awal, bahwasanya
kami adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka kemana saja kami diutus Tuhan, kami siap untuk pergi dan melayani. Karena biasanya nakheda banononiha susah sibai bapak-bapak ikut tidak ibu-ibu, tetapi bermebah kesuaya memaneva ngumae kita adalah rekan kerja. Amin. Dan saya percaya bahwa melalui Bapak dan Ibu di Jemaat Jakarta, suami saya akan mendapatkan kerja. Amin. Kebetulan juga suami saya Pak Ahmad Chenia sedang kuliah, menyelesaikan kuliah 1 semester lagi, karena sebelumnya Pak Chenia kuliah dulu di STIE, jurusan manajemen. Kebetulan juga istri dari Bapak Praises adalah dosen dari dari STIE. Dan karena di Nia Selatan dia menjadi salah seorang tenaga pendidik, maka tidak mungkin seorang sarjana ekonomi mengajar di sekolah dasar dengan jurusan manajemen, sehingga dia kuliah di UT mengambil sarjana pendidikan. Jadi saya mengawali memberitahukan kepada Bapak Ibu kalau 2 bulan ke depan ini nanti, mana tahu Bapak Ibu bertanya kemana Pak Lase, mengapa tidak bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah, karena jadwal kuliah juga online bertepatan pada hari Sabtu dan hari Minggu, hanya 2 bulan ini. Dan kedepannya dia akan bersama-sama dengan kita, mana tahu nanti ya kadangkala dia tidak bisa bersama-sama dengan kita. Mohon dimaklumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pelantikan boleh berjalan dengan baik, boleh terlaksana, dan kami merasakan bahwa itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Praises sudah dipercayakan Tuhan untuk melantik, demikian juga saya sudah dimampukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, aseselamane kedabangumae. Ya aga nomari banuama, nomarei satuama, nomarei keluargama. Bahkan di mana kami bergereja seharusnya kami sudah meninggalkan. Dan pada saat ini kami mau mengatakan bahwa tepat hari ini tanggal 10 kami mau menyampaikan bahwa kami bergabung sepenuhnya sebagai anggota Jemaat Jakarta. Dan keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami adalah Bapak Ibu semua. Ada orang tua kami, Bapak Praises, Bapak Pendeta Jemaat, BPMJ, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Tokoh BNKP, dan seluruh orang tua kami itu adalah keluarga kami. Jadi Bapak Ibu, kami mengharapkan ketika kami melayani di jemaat ini, terimalah kami. Terimalah kami dan anggaplah kami sebagai rekan kerja dalam pelayanan, dan bahkan anggaplah kami sebagai anak, kakak, abang, adik, anak. Sehingga satu dengan yang lain kita tidak akan sungkan-sungkan atau tidak segan-segan untuk mendukung dalam pelayanan. Terlebih-lebih pada saat ini kami juga menaruh harapan kepada Tuhan melalui Bapak Ibu. Yang pertama kepada Bapak Praises, mohon dukungan nanti Pak dalam pelayanan
untuk selalu mengarahkan kami dalam tugas pelayanan kami sebagai pendeta fungsional, terlebih-lebih kepada Bapak Pendeta Jemaat, untuk mendukung kami sepenuhnya. Bahkan karena inilah awalnya kami melayani di kota, karena sebelumnya melayani di desa tentu situasi berbeda, maka kami mengharapkan kepada Bapak Pendeta Jemaat untuk mengarahkan kami, untuk mendukung kami dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga bermanfaat untuk jemaat sepenuhnya. Juga kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat, Bapak Ibu Satuan Akiriso, ketua-ketua komisi dan pengurus komisi, bahkan kepada Bapak Ketua BPMJ lama, anggota, Bapak Ketua BPMJ baru dan juga anggota, bahkan tokoh BNKP dan seluruh warga jemaat untuk mendukung kami dalam tugas pelayanan ini. Kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia biasa yang pastinya juga memiliki kekurangan, keterbatasan. Untuk itu saya ada moto, dan moto ini selalu saya pakai kemana saja pun saya ditempatkan. Saya tahu bahwa saya tidak tahu. Sekali lagi, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Itu artinya bahwa saya mau selalu belajar. Belajar untuk mengenal, beradaptasi, belajar untuk melayani, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Dan terlebih tadi dari tugas yang sudah dipaparkan oleh Bapak Preses, dan saya benar-benar harus belajar lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu, dari kekurangan kelemahan kami nanti, kami mengharapkan Bapak Ibu untuk mengingatkan kami dikala kami lalai, menasihatkan kami dikala kami salah. Bahkan jangan pernah segan untuk mengkritik kami, menegur kami untuk kebaikan kami. Dan ada pepatah mengatakan dalam bahasa Nias, au hanoro nilului, baya au hanoro nilului boso. Alisi tafadadaya hulu tafabolo-bolo. Jadi dengan kerjasama yang baik, dukungan yang baik, kita akan bergandengan tangan dalam tugas pelayanan ini, sehingga pelayanan ini nanti boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama, kami kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Preses yang sudah bersedia untuk melantik kami sebagai pendeta fungsional. Kiranya Tuhan yang membalaskannya kepada Bapak dan keluarga dalam tugas. Demikian juga kepada pendeta jemaat dan ibu yang benar-benar sudah menerima kami dengan baik. Bahkan lebih awal memberitahu kami bagaimana pelayanan ke depan di Jemaat Jakarta. Demikian juga kami berterima kasih kepada Bapak Ketua BPMJ periode 2017-2022 dan anggota, Bapak Ketua BPMJ 2022-2027, dan KPP AG. Dan juga ibu-ibu komisi perempuan, ada Ibu Ketua Komisi Perempuan yang sudah menerima kami dengan baik, dengan ramah, karena kami membuktikan pada saat kami tiba hari Jumat yang lalu, sungguh luar biasa kami sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena penyambutan penerimaan Bapak Ibu yang sungguh luar biasa. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPMJ bagaimana sebelumnya sudah memikirkan bagaimana tempat tinggal Ibu Pendeta fungsional bersama dengan keluarga, yang tadi dikatakan oleh Bapak Ketua BPMJ butuh perjuangan besar, butuh semangat yang luar biasa, bahkan dukungan dari berbagai pihak, dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk itu.
segala fasilitas yang sudah disediakan di rumah dinas, bahkan kebutuhan yang sudah disediakan, terima kasih. Kami tidak bisa membalaskannya kepada Bapak Ibu satu persatu, tapi kami berdoa kiranya Tuhan membalaskannya kepada Bapak Ibu semua dalam tugas, keluarga, dan dalam segala harapan, cita-cita, rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini kami bersyukur karena pelantikan boleh berjalan dengan baik dan kami juga bisa memperkenalkan kepada Bapak Ibu. Jadi pada Bapak Ibu, kalau nanti ada yang mau ya menanyakan lebih lagi ya dari mana asal kami, anak siapa, keluarga siapa, maka kami akan bersedia untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapak, dan tentunya nanti untuk pelayanan ke depan kita akan saling mengenal. Kami berusaha dan siap untuk melayani 24 jam sehari. Walaupun tengah malam kami akan siap untuk melayani. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, kelebihan mohon dimaafkan. Dan atas perhatian kami kembali mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera kembali dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Yahobu. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Fungsional. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa lebih kenal lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kata-kata sambutan selanjutnya mewakili Resor 45 BNKP kepada Bapak Amael Galase sebagai Sekretaris BPMR, kami berikan waktu dan tempat. Salam Bapak Ibu, Yahobu Fefu. Kami berdiri di sini mewakili Resor 45 dan juga BPMR. Yang terhormat Bapak PLT Presiden Resor 45, Bapak Pendeta LK Kerjati Lambanua, MAMTH. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat BNKP Jakarta, Bapak Pendeta Aman Cega, dan juga Ibu Pendeta Fungsional, Ibu Pendeta Lelisar Harefa. Yang kami hormati Ketua BPMJ periode 2017-22 dan 2022 ke 2027 dan jajarannya. Yang kami hormati para majelis BPPJ dan komisi-komisi. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh BNKP dan tokoh gereja. Kami tidak perlu sebutkan satu persatu karena di Jemaat Jakarta menumpuk banyak sekali tokoh. Kemudian Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Majelis, BPMJ, BPPJ dan komisi yang sudah dilantik hari ini, dan juga kepada Ibu Pendeta Fungsional. Moto pelayanan kita, melayani bukan untuk dilayani. Di BPMJ Jakarta yang baru, tentu kami lihat komposisinya sangat bagus. Ada yang sebagai ASN dan juga tentu harapan kita mengenai aturan-aturan yang berlaku di negeri ini tentu sudah matang untuk itu, sehingga kita ada jalur, bukan hanya BNKP Jakarta, tetapi nanti juga kita Resor 45. Apalagi sekretarisnya adalah dari BPMR Resor 45, Bapak Matomi Lauli. Secara BPMR kehilangan karena dia sudah menata keuangan selama 5 tahun di resor. Tetapi beruntung resor juga karena dia menguatkan Jemaat Jakarta dalam sisi administrasi. Selamat Bapak Matomi dari BPMR.
Dan kita doakan ada Bapak Ahmad Tomilain nanti sebagai bendahara Resort 45. BNKP Jakarta di mata Resort 45 adalah, saya ulangi 5 tahun yang lalu, Ina Banua. Karena di sini adalah sentral kita, kantor resort, dan juga kita tepat melaksanakan sidang-sidang resort. Dan juga kalau ada keluhan dari berbagai jemaat, selalu datang mencari yang namanya alamat BNKP Jakarta. Dengan dilantiknya majelis hari ini dan BPMJ dan perangkat pelayan lainnya, kami yakin dan percaya dari Resort 45 bahwa dukungan kepada resort dan juga jemaat, 20 jemaat Resort 45 akan menjadi petolan kita dan harapan kita untuk mendukung pelayanan Resort 45. Kemudian BNKP Jakarta tadi Pak Ketua BPMJ lama sudah menyampaikan bahwa sudah disiapkan kantor untuk resort. Kami dari mewakili Majelis Resort dan BPMR, terima kasih Pak Ketua, terima kasih BNKP Jakarta sudah menyiapkan kantor untuk resort. Nah, buat Pak Ketua BPMJ baru, tentu apa yang sudah di presentasi penyelesaian gedung sebelah, saya tidak tahu Pak Masili berapa persen, dan BPMJ baru akan meneruskan itu lebih baik lagi. Apalagi kalau bisa dibangun jembatan dari lantai 2 ke sana. Jadi tidak perlu lagi nanti lalu lalang orang di jalan, kita tinggal nyeberang kalau ada ruang pertemuan di sebelah. Apalagi Bapak Ma Yovita Harifa adalah dari pemerintahan, tahu langkah-langkahnya untuk minta izin untuk itu. Semoga itu doa kita. Khusus untuk periodisasi, kita angkat jempol di jemaat Jakarta, tidak ada riak. Dan ada beberapa jemaat besar Resort 45 seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, dan lain-lain, melaksanakan periodisasi di bawah terang firman Tuhan sehingga tidak ada gejolak. Tetapi kita juga jangan lupa, mari kita doakan, masih ada 1-2 jemaat kita yang masih kita bekerja keras untuk menyelesaikan periodisasi mereka, karena sampai sekarang belum terlaksana karena berbagai hal. Kami mohon dukungan doa untuk BPMR, dan kami juga sudah melibatkan tokoh-tokoh Resort 45 untuk itu. Kemudian untuk periodisasi majelis resort berdasarkan RAPBR 2022 meminta BNKP Jakarta menjadi tuan rumah, dan kami mohon dukungannya untuk mensukseskan acara yang dimaksud, khususnya kepada bapak-bapak dan ibu BPMJ yang baru. Itu akan kita laksanakan sekitar akhir Mei kalau tidak ada halang merintang. Kami sekali lagi dari Resort 45 sungguh berterima kasih terhadap partisipasi selama ini oleh BNKP Jakarta, baik dari sisi dukungan moral maupun materi terhadap resort dan juga sinode yang tidak ternilai harganya. Teman-teman yang bersama-sama di BPMR ada banyak pokok pikiran dari BNKP Jakarta. Dan kami yakin ada mereka lagi nanti meneruskan di Resort 45. Karena tanpa BNKP Jakarta, Resort 45 sungguh tidak ada berarti. Karena dengan kita bergandeng tangan 20 jemaat, lokomotif adalah BNKP Jakarta. Karena BNKP Jakarta jemaat yang paling tua di lingkungan Resort 45. Sehingga kami yakin dan percaya dengan BPMJ dan majelis yang baru, jemaat-jemaat lain dapat menjadi memberi perhatian dan mencontoh BNKP Jakarta, baik dalam mengorganisasi pelayanan maupun di dalam meningkatkan taraf hidup warga jemaat. Kami tidak memperpanjang karena setelah udah lama waktunya, dan sekali lagi kalau ada yang kekurangan, kami mewakili Resort 45 mohon maaf. Dan sekali lagi dukungan jemaat Jakarta untuk Resort 45 terus dan terus ditingkatkan. Sawagele Yahobu. Terima kasih kepada Bapak Amael Galase yang telah mewakili Majelis Resort 45, dan
Kata sambutan yang terakhir atau kata penggembalaan mewakili BPMS oleh Bapak Praises, kami persilakan waktu dan tempat. Saugala gina tani bekhema, ni omasia bakhe keriso Yesu, fe fundrabe ma enoni siso ba resor fabulu alima, roto BPMR, ira ketua majelis, fagi hake Pak Pendeta Jemaat Sobadai, ira ketua BPMJ, he ketua BPMJ periode 2000 Felewitu 2022 basi mana gezi bohou, unsur satuan kiriso dan baresor, ba unsur warga jemaat baresor, basi mana ge Ibu Pendeta fungsional, mana ke Ibu Pendeta fungsional selamat datang dan bergabung di wilayah pelayanan resor Fabulu Alima. Nio masih mabak kiriso Yesu, fe fundroton-roto majelis, he majelis dua ngahun a Felewitu, dua ngahun a 12 si managoi si bohou, ba si fau ba personal ya komisi ba BPPJ. Ni o masih ba ni fosumangema, toko masyarakat ira sesepuh ba jemaat Andre. Si dunia tola oya Allahu de jemaat hanebe me umane-mane muharazaki sibai jemaat Jakarta Andre me sondra satua oya dra satua si tola tobali anofula ba naya be dai agak-agak sulit mai fumi dromane oya jemaat keda imbang-imbang mana ya idrefi ba te tengah foma lalui haniha anofulara foma lalui be nazipat di bagota luara. Fefu roto-roto panuan kiriso ira jemaat ma fefu sangodrasi nonglobalangi bazima ke Andre he lewat virtual bahege si sobana hia Andre wanda si bai bai bolo dede me leu oba yami dali bahasa lawa me lane hendrao lagi ahori wila doimi dali bahasa lawa pate farahu gemana fefu oba yami yahobu. Melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah disampaikan yang telah diberikan selama ini oleh majelis BPMJ dan seluruh pelayan di Jemaat Jakarta periode 2017-2022. Baumane upahmu besar di sorga. Kedua, selamat atas peneguhan Satuan Kiriso pelantikan pendeta fungsional, personalia komisi, Majelis BPMJ dan BPPJ 2022-2027. Si fefena utardasai gebehete bokubaloi ke pendeta fungsional atau godogo yai umane baso dania Roma Feledrua ngawas Felizar. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengapa ayat ini saya pilih? Sambua banua, sambua buah-buah. Be badanoniha be damai setia ba be gei jemaat Jakarta be sibai fai husibai Jabodetabek. Na ba Jakarta de we moguna besa energi lebih babangai halau. Harus pengertian da ada niat Tuan Pendeta ber fadeu na hia jemaat ujung ke ujung. Bahkan berheran rau ke warga jemaat Batanggerang, so Depok, so Bekasi dan sebagainya. Jemaat Jakarta tak. Jadi aduh mege moguna energi lebih. Baba jima manda batul mana idah no atagi dra no marasi dra medro mana so kemino no sabuyu. Jadi mangada drao ena le abu ni fotoi kerajinan tapi yakin drao Pak Pendeta jemaat obole lesi bayi Ibu Pendeta. Le medro mana umane moguna aliogoi adaptasi berjalan ke majelisan Sibohou mengguna sesuai ke irama ya lemedro mana so onene tanggung jawab pelayanan BNKP Jemaat Jakarta mifuna Andre dan tengah mifuna mendesak dae ya dae pos pelayanan ba Yogyakarta dan lamane melo dae ira Majelis BPMJ ba Jemaat Jakarta nano sodania pendeta fungsional ba tabele gesai ba
ua momentum ba atu hari pendeta fungsional berarti majadi saedaa ta falua ta tohuga halewa untuk mengirai ge enal so pos pelayanan ba Yogyakarta, pos pelayanan dari BNKP Jemaat Jakarta. Kheda fefu si note fataro to bali zo haleu bazima khe adre. Ada 3 pesan penggembalaan yang saya sampaikan. Yang pertama, yang dilayani adalah Tuhan melalui jemaatnya, dan melayani itu adalah kesempatan. Maka ketika ada konflik, ingat selalu akan panggilan pelayanan. Mana nazalawa mana nagere fakauli atuli namuhedi. Oleh karena itu terimalah perbedaan dan gesekan sebagai ajang untuk mempertajam, ajang atau peluang untuk meningkatkan kapasitas diri. Sebagaimana yang dikatakan pengkhotbah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, oleh karena itu jaga hati sebagai murid dan pelayan Kristus, sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Berda'u, umane sinergikan perbedaan menjadi kekuatan, bukan malah membenturkan perbedaan, apalagi membawanya ke ruang publik hingga memicu konflik. Jangan lupa prinsip kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 yang sebenarnya sejalan dengan fehedi rasatu mefuna. Lamane-mane udru ita la izu ita famatabalu gembuan nabeda. Kalau ada perbedaan, selesaikan dengan prinsip pelayanan pastoral. Diawali dengan 4 mata. Baru kemudian bisa secara berjenjang. Jangan secepat-cepatnya membawa ke ruang publik. Kedua, jaga konsistensi dalam pelayanan. Boi habamber alese batalu reina bahogu bafadu. Boi hula humombo buru keke. Bahula gai moloi gogowayaleh bambere tahu mengenge ba gabuzua tayamanu. Jaga konsistensi. Yang ketiga, terakhir, jaga kekompakan. Hasambua BNKP Banuan Yakeriso. Hasabua itafef. Apalagi me tamane jemaat Jakarta adre ga asa adai ba jemaat fef. Maka jemaat Jakarta akan tetap bisa menjadi teladan ni faigi bani zofu anofula gei ba jemaat tanebe. Mungkin banyak tantangan ke depan, ada banyak hal-hal baru yang akan dilakukan. Ada banyak mimpi. Tapi impian itu seberat apapun itu, yang setidak mungkin apapun, bisa jadi kenyataan kalau ada kesatuan hati. Karenanya jangan ada yang jadi Tuhan, karena Tuhan dan Tuhan kita hanya Kristus. Dialah pemilik, kita hanya pelayan, kita enoni bahkan sawu yunia. Oleh karena itu, mari kita terima pelayanan ini sebagai pelayanan bersama, tengah kemu, tengah kegu, khedafefu. Lamane-mane da satu mifuna, nahasara lalazinali, bahasara dede zondreni, mohopo hulu kafasi, gabeni sesolosi baik. Yaitu hugenava ibu ada dunia andre khedafefu amasok kempasitu andre, iregetola mofozu, mobua, sehiba ogaina, baba malua ngavale lalahalewe, sinomuto khedafefu. Ula zimana fehede fakubaloi baba dogo-dogo ma pesan penggemalaan, bau fuli ovaita fefu. Shalom Yahobu. Terima kasih kepada Pak Praises untuk kata penggembalaannya. Sebelum kami menyerahkan kembali kepada liturgos, kami mohon maaf secara khusus kepada Marga Faho ya, karena kami di Jakarta ini bergabung tahun 87, jadi tidak ada niat ya, arti dari Faho atau Faho tadi tidak ada niat untuk mempelesetin atau apa. Tetapi oleh ketidaktahuan kami pribadi, ya, kami tidak mengerti artinya marga. Ya, saya tahu kalau itu marga, tetapi
apakah fakhe atau fakho tadi, ya, secara pribadi kami mohon maaf. Dan kepada seluruh majelis, orang tua kami, selama 15 tahun secara pribadi saya melayani di Majelis Resor 45. Kami terima kasih atas dukungannya dan 2 kali periode di BPMR 45. Maka mulai hari ini semua yang telah kami lakukan sebagai Majelis Resor, kami mohon maaf kalau ada kata-kata ataupun perbuatan, tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Biarlah pelayanan BNKP selanjutnya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu dan tempat ini kami serahkan kembali kepada petugas warta jemaat. Terima kasih. Yahobu. Yahobu, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan warta jemaat Minggu 10 April 2022. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ataupun dari rumah. Hari ini ibadah kita dilayani oleh Bapak PLT Preses, Bapak Pendeta Elkarya Telbanua. Terima kasih Pak. Untuk para pelayan ibadah Jumat Agung 15 April 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta Yaman Zega STH Emin, liturgos SNK Ama Ivo Lase. Kemudian para pelayanan ibadah Minggu Paskah 17 April 2022, pengkhotbah Pendeta Leliser Jalin Hareva STH, liturgos SNK Inafuti Larosa. Untuk jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah, hari Jumat Agung lingkungan 1, 4, dan 6, kemudian hari Paskah lingkungan 2, 3, dan 5. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Saudari Ernawina Hulu, anak dari Bapak Amanira Hulu lingkungan 5 pada hari Jumat 8 April 2022 di Rumah Sakit Umum Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara. Telah disemayamkan di rumah duka RSPI Sulianto Suroso Sunter, Jakarta Utara. Ibadah pelepasan akan dilaksanakan hari ini, Minggu 10 April pukul 15.00. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi Tuhan kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Berikutnya sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Jumat Agung 15 April 2022 dan Paskah Minggu 17 April 2022. Untuk para petugas pelayan dapat dilihat di warta jemaat. Keuangan penerimaan minggu ini adalah 43.069.526. Kemudian pengeluaran 50.461.379.000. Atas nama majelis kami ucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberi persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Pada minggu ini ada 18 orang yang berulang tahun, termasuk Bapak Pendeta Jemaat kita yang berulang tahun juga. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah akan ada sesi foto, supaya lebih tertib akan diatur oleh tim multimedia. Demikian warta jemaat, Yahobu. Kita akan mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Yesus
terjadi bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Pujian syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kasih setiamu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Seminggu lamanya Tuhan telah sertai. Kami yakin dan percaya penyertaan yang sama juga akan Tuhan lanjutkan di hari-hari, di minggu-minggu, bulan, bahkan tahun-tahun yang ada di depan. Kami bersyukur untuk semua bentuk pertolongan, campur tangan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa membawa ucapan syukur itu dalam ekspresi sukacita kami beribadah tiap-tiap kali kami datang ke rumah Tuhan dan juga pada kesempatan-kesempatan lain. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat dan keluarga serta usaha dan pekerjaan. Kami yakin dan percaya bahwa tanpa Engkau apapun yang kami lakukan akan berakhir dengan kesia-siaan. Oleh karena itu kami mohon campur tangan-Mu. Biarlah iman jemaat-Mu boleh bertumbuh, keluarga boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan, usaha pekerjaan Tuhan berkati, Tuhan sertai. Saat ini kami juga berdoa dan menatang keluarga Amanira Hulu yang Tuhan izinkan berduka. Ya Bapa, beri kekuatan, beri penghiburan bagi mereka untuk menerima dan menghadapi peristiwa kedukaan ini. Tuhan yang akan memampukan mereka untuk mengikhlaskan kepergian dari kekasih hati mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, orang tua kami, warga jemaat yang sedang sakit, terutama yang menghadapi sakit penyakit yang lama. Kami teringat dengan Bapak Amarisda. Kami mohon campur tangan Tuhan, jamahan Tuhan, kekuatan dan semangat dari Tuhan untuk bisa terus bertarung dalam iman, meskipun mungkin kondisi tubuh lemah. Kami berdoa untuk mereka semua, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah campur tangan Tuhan ada atas mereka semua. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan 18 orang saudara dan sahabat kami, keluarga kami yang berulang tahun hari ini dan hari-hari yang ada di depan. Terutama untuk Bapak Pendeta Jemaat yang hari ini ulang tahun, biarlah sukacita, damai, sejahtera, berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa atas Bapak Pendeta Jemaat. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk semua saudara-saudara yang lain.
teristimewa ketika mereka punya permohonan-permohonan khusus di hari ulang tahun. Mari Tuhan, Engkau beri telinga mendengar dan mengabulkan permohonan mereka. Kami juga membawa ke hadapan Tuhan seluruh pelayan-Mu, Satuan Yakiriso, personalia komisi, dan seluruh yang melayani dalam tugas pelayanan mereka, juga kegiatan-kegiatan di setiap lingkungan. Kami mohonkan penyertaan Tuhan. Biarlah semuanya ini akan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi para pelayan-Mu. Kami berdoa Tuhan, bersyukur bersama untuk apa yang kami boleh lihat kelanjutan dari pembangunan di gedung pendukung pelayanan BNKP Jemaat Jakarta. Terima kasih untuk tahapan-tahapan yang sudah berlanjut, dan kami berdoa Tuhan akan campur tangan hingga pekerjaan ini tuntas dan Tuhan kami dimuliakan. Bangunan ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk program kerja dari BNKP Jemaat Jakarta 2022 ini, biarlah seluruhnya boleh berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Ada sinergitas di antara seluruh komisi-komisi, para pelayan boleh bahu-membahu memberi yang terbaik untuk mewujudkan program kerja ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga datang kepadamu berdoa untuk gereja kami, gereja BNKP, dalam pelayanannya, dalam gerak kerjanya, mulai dari tingkat sinodal, resort, hingga ke jemaat-jemaat. Kami mohon penyertaan Tuhan, termasuk dalam periodisasi pelayan 2022-2027 ini. Biarlah Tuhan yang akan memilih, menetapkan para pelayan Tuhan di setiap jenjang. Sebagaimana kami sudah melakukannya di jemaat-jemaat, biarlah Tuhan juga akan membuat hal yang sama di berbagai resort, termasuk kami di resort 45, bahkan nanti ketika dilaksanakan persidangan majelis sinode di bulan Juli 2022 ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan ada di atasnya, sehingga persidangan sinode akan menghasilkan para pemimpin kami yang akan memandu, menggerakkan roda pelayanan di BNKP dari tingkat sinodal. Engkau Tuhan yang akan menetapkan, memanggil orang-orang yang terbaik yang Tuhan punya. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Biarlah Tuhan juga boleh campur tangan, memberi kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga dalam pengambilan keputusan kebijakan itu dilakukan untuk kepentingan warga Jakarta secara keseluruhan, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Biarlah bangsa dan negara kami tetap terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Kami merindukan kerukunan kami sebagai sesama anak bangsa, di mana terkadang Tuhan terjadi gesekan karena ada orang-orang yang salah memahami keberagaman di negara kami. Kami berdoa mohon berkat Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajarannya. Biarlah program-program yang mereka lakukan itu akan membawa bangsa kami lebih maju dan lebih baik lagi. Bapa di sorga, seandainya ada di antara jemaat yang hadir hari ini dengan pergumulan khusus, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ikut secara virtual, kami mohon campur tangan Tuhan. Tuhan dengarkan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh menikmati betapa indahnya bersandar penuh, bergantung kepada pemeliharaan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Dan biarlah doa ini akan mengantar kami ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, dan mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu Palmarum dan mempersiapkan diri masuk dalam penghayatan akan penderitaan Kristus di minggu-minggu sengsara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yahum. Foto-foto di